Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang menurut kami lumayan menarik, yaitu Jujutsu Kaisen. Anime ini diadaptasi dari serial manga Jepang dengan nama yang sama dan ditulis oleh Gege Akutami. Bercerita tentang seorang siswa SMA yang bernama Itadori Yuji. Dalam sebuah kondisi khusus, Itadori terpaksa harus bergabung dengan sebuah organisasi rahasia penyihir Jujutsu untuk membunuh kutukan terkuat yaitu Ryomen Sukuna. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Di awal film, kita semua akan diperlihatkan sosok pemuda SMA yang bernama Itadori Yuji. Dia tengah duduk di sebuah kursi dan mulai sadar dari pingsannya. Saat itu, di hadapannya nampak seorang pria yang bernama Gojo Satoru. Gojo sendiri adalah seorang guru yang mengajar murid kelas 1 di SMA Jujutsu. Sebenarnya, Itadori tidak memahami apa yang dikatakan oleh Gojo. Dia pun tersentak ketika mengingat kondisi para seniornya yang sedang dalam bahaya besar. Saat itulah, Itadori menyadari kalau dirinya tengah diikat dan berada di ruangan sempit dengan banyak sekali segel kutukan. Gojo berkata kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengkhawatirkan orang lain. Dan entah bagaimana caranya, disinilah kematian Itadori sudah ditetapkan. Scene pun kembali flashback beberapa hari sebelumnya, di mana Itadori saat itu sedang berada di rumahnya. Dia terlihat sedang menelpon rumah sakit karena kakeknya sedang dirawat di sana. Dia pun meminta maaf karena terus menelpon berkali-kali hanya untuk memastikan kondisi kakeknya baik-baik saja. Sayangnya tindakan Itadori ini justru membuat sang kakek marah-marah. Dengan kesal sang kakek membentak dan menyuruhnya untuk tidak datang ke rumah sakit. Pada pagi harinya di sekolah, Itadori bersama dengan dua seniornya sedang melakukan ritual kokurisan, yaitu sejenis permainan jelangkung versi Jepang. Namun bukannya ketakutan, yang mereka bertiga lakukan hanyalah untuk bermain-main saja. Scene berpindah di lapangan bagian belakang sekolah, di mana waktu itu ada seorang lelaki tidak dikenal yang sedang mencari benda pusaka terkutuk. Dia pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres di area lapangan tersebut. Dalam batinnya dia juga bertanya-tanya, apakah dulunya ada jasad yang dikubur di sini? Asumsi yang aneh-aneh pun mulai berkumpul di pikirannya. Apalagi di sekolah ini ada pusaka terkutuk yang membuat kondisi semakin tidak pasti. Tanpa diduga, Itadori tidak sengaja berlari dan lewat begitu saja di depan lelaki ini. Lelaki ini pun langsung tersentak karena merasakan aura pusaka terkutuk yang begitu besar pada tubuh Itadori. Sayangnya Itadori sudah ngajar duluan dan tidak sempat menanggapi panggilan si lelaki ini. Usut punya usut, ternyata Itadori buru-buru pergi karena hendak ke rumah sakit demi mengunjungi kakeknya. Walaupun kita semua tahu kalau sang kakek tidak ingin cucunya tersebut datang mengunjunginya. Dengan muka serius, sang kakek pun memberikan sebuah wejangan penting pada Itadori, di mana Itadori sebenarnya adalah anak yang kuat. Dengan bekal inilah, sang kakek ingin agar cucunya membantu semua orang, walaupun itu hanya orang terdekatnya saja. Bimbang pun tidak masalah, dan yang lebih penting jangan mengharapkan pamrih. Kakek berpesan, selagi bisa membantu, maka harus membantu. Sebenarnya sang kakek ini ingin agar cucunya ini kelak ketika mati, dia akan dikelilingi oleh banyak orang baik. Pesan sang kakek begitu membuat Itadori kaget dan terdiam. Saat itu juga, Itadori tidak kuasa menahan tangisnya karena menyadari kalau kakeknya telah meninggal dunia. Pada malam harinya, saat Itadori sedang sibuk mengurusi dokumen kakeknya, tiba-tiba dia disapa oleh lelaki tidak dikenal yang sedari tadi mencarinya. Pemuda ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Fushiguro Megumi. Dia juga merupakan seorang pembasmi roh dari SMA Jujutsu. Kedatangan Fushiguro begitu sangat penting. Dia pun mengatakan kalau pusaka terkutuk yang dibawa oleh Itadori adalah benda yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah, Fushiguro berharap agar Itadori segera memberikan benda tersebut padanya. Fushiguro sendiri mengungkapkan
kalau lebih dari 10.000 orang telah mati dan menghilang tanpa kejelasan. Tentunya, sebagian besar masalah ini disebabkan oleh adanya kutukan. Kebencian dapat berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, seperti di sekolah ataupun rumah sakit. Rasa sakit, penyesalan dan hinaan, bahkan emosi negatif manusia akan berkumpul dan menjadi sumber kutukan. Karena alasan inilah, banyak sekolah-sekolah yang dipasangi jimat yang juga terbuat dari kutukan. Pusaka terkutuk yang lebih kuat akan menjadi penangkal pusaka terkutuk lainnya. Ibaratnya, seperti melawan racun dengan racun. Seiring dengan berjalannya waktu, segel kutukan akan melemah dan mengundang kutukan lainnya. Dengan santai, Itadori langsung memberikan pusaka terkutuk tersebut pada Fushiguro. Namun saat dibuka, ternyata isinya kosong melompong. Tanpa dosa, Itadori mengatakan kalau para seniornya telah mengambilnya. Parahnya, kedua seniornya ini berkata kalau mereka akan bermalam di sekolah malam ini, sekaligus berencana untuk melepaskan segel dari pusaka terkutuk. Shin pun berpindah di sekolah, di mana kedua senior Itadori sedang mencoba melepaskan segel kutukan. Setelah berhasil membukanya, mereka pun sangat terkejut karena isinya adalah jari manusia. Saat itulah, tiba-tiba lilin di ruangan mereka langsung padam, dan terlihat sosok yang begitu menyeramkan mendatangi mereka berdua. Itadori dan Fushiguro yang telah sampai di depan gerbang sekolah pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Fushiguro meminta agar Itadori menunggunya di luar saja. Di dalam sekolah, Fushiguro berusaha lari dengan cepat karena mengetahui kalau segel pusaka kutukan telah terlepas. Dalam perjalanannya, banyak sekali sosok kutukan yang menghadangnya. Dia pun terpaksa mengeluarkan sosok roh kutukan miliknya, yaitu anjing suci yang berwarna hitam dan putih. Ketika telah sampai, Fushiguro menjadi kebingungan karena agak terlambat dan merasa tidak sempat menolong. Kedua senior Itadori pun mulai diserap bersamaan dengan pusaka terkutuknya. Itadori bimbang antara harus menolong atau menunggu saja. Dia pun teringat pesan kakeknya sebelum meninggal. Hal inilah yang membuatnya bergegas untuk memasuki sekolah dengan cara menendang kaca jendela. Dia pun dengan sigap mendaratkan pukulan kuatnya pada sosok kutukan demi menolong kedua seniornya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Fushiguro untuk menghancurkan sosok kutukan tersebut dengan roh miliknya. Dari kantong seniornya, terdapat pusaka terkutuk tingkat tinggi, yaitu jari Ryomen Sukuna. Ketika Itadori hendak memberikan pusaka tersebut pada Fushiguro, tiba-tiba saja di atas mereka muncul sosok kutukan lain yang hendak menguasainya. Fushiguro pun mendorong Itadori dan menyuruhnya untuk segera lari. Saat itu juga Fushiguro diajar habis-habisan hingga roh miliknya menghilang. Melihat kejadian ini, tentu saja membuat Itadori tidak bisa tinggal diam. Dia pun segera menolong Fushiguro, meskipun hanya dengan tangan kosong. Fushiguro berkata kalau kutukan hanya bisa dibasmi dengan kutukan. Setelah berusaha melawan serta menghindar dari berbagai serangan, akhirnya Itadori harus rela menerima pukulan hingga membuat pusaka yang dibawanya terlempar. Untungnya dengan cepat dia mendapatkan pusaka tersebut kembali, walaupun dengan cara menggigitnya. Ketika Itadori mulai terdesak, tanpa pikir panjang dia malah memakan pusaka terkutuk tersebut. Yang ada di pikirannya saat itu, dia hanya perlu memiliki energi kutukan untuk menyelamatkan semua orang. Fushiguro yang sudah berusaha mengingatkan pun tidak bisa berbuat banyak, apalagi jari Sukuna adalah pusaka terkutuk tingkat tinggi. Fushiguro merasa kalau Itadori sebentar lagi pasti akan mati. Sesaat kemudian, Itadori langsung membantai sosok kutukan di depannya hanya dengan sekali serang. Dengan melihatnya sekilas saja, Fushiguro mengetahui kalau Itadori sudah dikuasai oleh sosok Ryomen Sukuna. Fushiguro pun segera bangkit dan berniat untuk membasmi Sukuna, walaupun rasanya memang sangat tidak mungkin. Untungnya, Itadori tiba-tiba bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan keluar dari cengkraman Sukuna. Tanpa diduga, dari belakang muncul Gojo Sensei, yang merupakan guru dari Fushiguro. Gojo pun bertanya pada Fushiguro, di mana pusaka terkutuk jari Sukuna berada. Dengan wajah polos tanpa dosa, Itadori menjelaskan kalau dia telah memakan kutukan tersebut. Mendengar hal ini, Gojo pun meminta Itadori untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik saja. Tak berselang lama, Sukuna langsung datang menyerangnya. Hebatnya, Gojo malah mempermainkan Sukuna. Pertarungan pun tidak terelakkan. Sukuna terus menyerang Gojo, namun dengan mudah Gojo bisa menghindari semua serangannya.
Dia bahkan berhasil memukul mundur Sukuna. 10 detik pun telah berlalu, dan hebatnya, Itadori mampu mengendalikan Sukuna dengan cukup baik. Fakta ini membuat Gojo begitu takjub. Dia pun menyentuh kepala Itadori dan membuatnya pingsan seketika. Gojo berkata pada Fushiguro, kalau nantinya Itadori bangun dari pingsan dan Sukuna tidak mengambil alih tubuhnya, maka Itadori memiliki potensi sebagai wadah kekuatan Sukuna. Scene pun kembali di awal-awal anime ini, di mana Itadori masih terduduk dan terikat pada sebuah kursi. Di sini kita semua sudah memahami ya, alasan mengapa Itadori harus dikurung dan dibelenggu. Gojo mengatakan kalau Itadori pasti akan dieksekusi, hanya saja waktunya masih tertunda. Gojo pun memperlihatkan jari Sukuna, jari yang begitu sama seperti yang dimakan oleh Itadori. Jumlah jari tersebut ada 20 biji, karena Sukuna memiliki 4 tangan. Saat ini, SMA Jujutsu memiliki 6 jari. Gojo pernah mencoba menghancurkan jari tersebut dan tidak berhasil. Kekuatan dari pusaka kutukan ini begitu dahsyat, dan setiap hari kutukan ini akan terus bertambah kuat. Saking kuatnya, segel sihir Jujutsu modern tidak bisa menahannya. Disinilah Gojo menjelaskan kalau kekuatan Itadori begitu dibutuhkan. Ketika Itadori mati, maka kutukan di dalam tubuhnya juga ikut mati, walaupun memang tidak ada jaminannya sama sekali. Gojo pun mengusulkan pada para petinggi kalau mereka semua nantinya harus membunuh Itadori. Namun hal itu dilakukan setelah Itadori berhasil menyerap semua bagian dari tubuh Sukuna. Para petinggi pun menyetujui usulan dari Gojo. Untuk saat ini, Itadori memiliki 2 pilihan saja. Dia bisa mati sekarang, atau mencari semua bagian Sukuna dan mati setelah menyerap semuanya. Scene pun berpindah di tempat kremasi. Itadori terlihat sedang mengumpulkan abu milik kakeknya. Dia pun sudah membulatkan tekadnya untuk memakan semua jari Sukuna. Gojo pun langsung memberikan jari Sukuna miliknya untuk dimakan Itadori. Setelah memakannya, memang ada perubahan dalam tubuh Itadori. Untungnya Itadori masih bisa mengendalikan sosok Sukuna di dalam dirinya. Hal ini pun membuat Gojo tersenyum karena dugaannya benar. Bukan hanya toleransi fisik, tapi Itadori juga mampu mengendalikan Sukuna tanpa masalah. Selama ratusan tahun, baru kali ini dia melihat orang yang seberbakat Itadori Yuji. Singkat cerita, Itadori pun dipindahkan dari sekolah lamanya ke SMA Jujutsu yang berada di Tokyo. Sesampainya di SMA baru, Itadori langsung diantar menuju ruangan kepala sekolah oleh Gojo. Gojo pun memperkenalkan Pak Kepala Sekolah yang bernama Yaga Masamichi. Tanpa banyak bicara, Yaga langsung menanyakan apa tujuan Itadori masuk ke SMA Jujutsu. Dengan singkat Itadori menjawab kalau dia akan mengumpulkan jari-jari Sukuna, karena kalau dibiarkan pasti berbahaya. Tidak terima dengan jawaban Itadori yang ngawur, Yaga pun langsung menyerang Itadori menggunakan boneka yang telah diisi dengan energi kutukan. Dengan sangat cepat boneka tersebut memukul mundur Itadori hingga terpental. Yaga mengatakan kalau dia akan terus menyerang Itadori hingga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Boneka lucu itu terus menyerang Itadori, bahkan saat dia masih berpikir untuk menjawab pertanyaan Pak Kepala Sekolah. Itadori pun menyadari kalau dia hanya bisa memakan jari-jari Sukuna. Kalau saja dia bisa lolos dari hukuman mati dan lari dari tanggung jawab ini, mudah saja baginya melakukannya. Tapi dia tidak ingin melakukan hal bodoh tersebut. Dia hanya tidak mau menyesali jalan hidupnya sendiri. Jawaban ini pun membuat Yaga menyatakan kalau Itadori lulus dalam ujian dan menyambutnya di SMA Jujutsu. Pada keesokan harinya, Gojo, Fushiguro, dan Itadori tengah berada di pusat kota Harajuku untuk menjemput murid yang ketiga. Murid ketiga yang ternyata gadis ini memperkenalkan dirinya yang bernama Kugisaki Nobara. Tanpa banyak bicara, Gojo langsung membawa murid-muridnya ini menuju daerah Roppongi. Mereka mendatangi sebuah gedung terbengkalai, yang tentunya gedung kosong tersebut memiliki energi kutukan. Gojo meminta Itadori dan Nobara untuk membasmi kutukan di gedung tersebut. Hal ini dilakukan karena Gojo ingin mengetahui kemampuan kedua murid barunya. Dia juga memberikan sebuah golok terkutuk pada Itadori, karena Itadori masih belum memiliki energi kutukan. Mereka berdua pun mulai memasuki gedung. Nobara menyarankan agar Itadori pergi sendiri, atau gampangnya, mereka berdua harus berpencar agar kegiatan ini lebih cepat selesai. Dia akan mulai dari lantai atas ke bawah, sementara Itadori sebaliknya. Sesaat kemudian,
keluarlah sosok kutukan yang menyerang Itadori dari atas. Meskipun Itadori adalah pemula, namun dengan mudah dia berhasil membantai kutukan tersebut. Di lantai atas, Nobara langsung menunjuk kutukan yang sedang bersembunyi di antara boneka manekin. Dengan menggunakan palu dan pakunya, dia menyerang salah satu manekin yang diduga tempat persembunyian kutukan. Dan benar saja, manekin itu memang adalah kutukan. Setelah mengalahkan kutukan manekin, Nobara dibuat kaget karena di belakang manekin tersebut ada seorang bocah yang bersembunyi karena ketakutan. Nobara pun mendatangi dan meminta bocah tersebut untuk segera keluar karena kondisi sudah aman. Anehnya, si bocah tersebut malah tidak mau dan masih nampak ketakutan. Si bocah mengira kalau Nobara akan meninggalkannya. Saat itulah, dari belakang bocah tersebut muncul sosok kutukan lain yang menangkapnya. Nobara pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kutukan ini membawa si bocah dan dikhawatirkan akan melukai si bocah jika dia menyerang. Nobara pun terpaksa membuang senjatanya dan berharap kutukan di hadapannya akan melepaskan si bocah dan menyerangnya saja. Parahnya usahanya tidak berhasil. Untungnya, Itadori dengan sigap mendaratkan pukulannya dari tembok sebelah walaupun meleset. Dia pun menghancurkan tembok tanpa ragu dan menebas tangan si kutukan serta menangkap bocah yang disandra. Ketika si kutukan mau kabur, Nobara dengan cepat menggunakan media boneka jerami di atas potongan tangan si kutukan. Saat itulah, Nobara langsung memaku boneka jerami hingga membuat si kutukan yang mau kabur tadi langsung hancur. Setelah menyelamatkan si bocah malang ini, mereka semua pun pergi bersama untuk mengantarkannya pulang. Walaupun cuaca tidak bersahabat, Itadori, Fushiguro, dan Nobara tetap menjalankan tugasnya untuk menyelidiki sebuah gedung penjara tua. Informasinya, terdapat 5 tahanan yang masih tertinggal di sana bersamaan dengan janin terkutuk. Dan seandainya janin terkutuk ini adalah tipe kutukan yang mampu berubah, diperkirakan janin tersebut bisa menjadi kutukan tingkat tinggi. Fushiguro berkata, biasanya roh terkutuk seperti itu hanya akan dihadapi oleh penyihir yang setara dengannya. Seperti saat ini, seharusnya Gojo Sensei lah yang harus melawannya. Sayangnya untuk saat ini dia masih ada urusan yang lebih penting. Mereka bertiga pun memutuskan untuk memasuki gedung tua tersebut dan menolong 5 orang yang berada di dalam sana. Sebelum masuk, Fushiguro mengeluarkan roh anjing miliknya. Tujuannya adalah untuk memberitahukan peringatan apabila nanti ada kutukan yang mendekat. Walaupun baru memasuki gedung, Fushiguro menyadari kalau ini adalah teknik perluasan area karena energi kutukan. Mereka bertiga pun melanjutkan pencariannya di sebuah ruangan terbuka. Mereka juga melihat jasad yang telah dihancurkan dengan sangat sadis. Melihat hal ini, Itadori sebenarnya berniat membawa jasad yang masih utuh karena masih bisa dikenali. Namun Fushiguro tidak ingin membuang banyak waktu. Dia pun meminta Itadori untuk meninggalkan jasad tersebut. Tak ayal perdebatan pun terjadi karena mereka memiliki alasan masing-masing untuk menolong orang. Nobara yang hendak menghentikan pertikaian kedua rekannya ini malah tertarik dari bawah dan menghilang begitu saja. Hal ini pun membuat Fushiguro begitu panik. Mengapa roh anjingnya tidak bisa mencium kutukan yang mendekat? Tentu saja roh anjingnya tidak bereaksi karena roh tersebut telah mati mengenaskan. Ketika Fushiguro meminta Itadori untuk segera kabur, tiba-tiba saja kutukan tingkat tinggi muncul tepat di tengah mereka berdua. Level kekuatan kutukan yang begitu tinggi membuat Itadori dan Fushiguro kesulitan untuk bergerak. Itadori pun mengerahkan segala keberanian dan memaksa untuk menyerang si kutukan tersebut dengan goloknya. Sayangnya, dia harus rela kehilangan tangannya karena serangan balik dari kutukan tingkat tinggi. Shin berpindah ke Nobara. Nobara sendiri saat ini tidak mengetahui sedang berada di mana. Suasana ruangan yang begitu gelap membuatnya tidak bisa melihat apapun. Dia pun menjadi bergidik saat merasakan banyaknya aura keberadaan kutukan yang mendatanginya. Kembali lagi pada Itadori dan Fushiguro. Di dalam alam bawah sadarnya, Itadori meminta bantuan pada Sukuna. Sayangnya Sukuna tidak berniat membantunya sama sekali. Sukuna bahkan mengancam akan membunuh teman-teman Itadori dulu daripada membunuh kutukan tersebut. Dalam situasi gawat ini, Itadori meminta Fushiguro untuk membawa Nobara pergi dari tempat ini. Sementara itu, dia akan menahan kutukan tingkat tinggi di hadapannya dan memberikan waktu agar Fushiguro dan Nobara berhasil keluar.
Tanpa berbasa-basi, Fushiguro pun kabur untuk mencari keberadaan Nobara dengan menggunakan roh anjingnya. Di sisi lain, Nobara berhasil mengalahkan banyak kutukan yang mendekatinya, walaupun dia hampir kehabisan paku sebagai salah satu senjata utamanya. Dalam satu serangan saja, kutukan tingkat tinggi tersebut mampu menghempaskan Itadori, dan untuk serangan selanjutnya, Itadori kembali terlempar hingga hampir tidak sadarkan diri. Tidak berhenti di situ saja, kutukan tingkat tinggi ini bahkan melepaskan serangan yang cukup besar. Bodohnya, si Itadori ini malah mencoba menghentikannya dengan tangan kosong. Tentu saja usaha Itadori tidak berhasil dan malah membuatnya kehilangan jari jemarinya. Saat Itadori hampir menyerah, dia teringat akan pesan Fushiguro, di mana kutukan terlahir dari emosi negatif manusia. Hingga saat ini, Itadori masih belum bisa menguasai energi kutukan. Dia pun mengumpulkan kebencian, rasa takut dan penyesalan di dalam kepalan tinjunya. Sesaat kemudian, dia pun melepaskan tinjunya pada kutukan tingkat tinggi. Sayangnya, semua usahanya bisa dihentikan dengan mudah oleh si kutukan kuat ini. Di saat itulah, Itadori mendengar lolongan roh anjing Fushiguro, di mana itu adalah sinyal kalau Fushiguro telah menyelamatkan Nobara. Sedetik kemudian, Itadori langsung berpindah wujud menjadi Sukuna. Kutukan tingkat tinggi ini langsung bergidik dan sangat ketakutan. Pun demikian, dia langsung menyerang Sukuna dari belakang. Hebatnya, si Sukuna dengan mudah menghentikan serangan besar tersebut. Si kutukan pun mencoba menyerang Sukuna kembali, namun dia malah kehilangan tangannya. Menurut Sukuna, kutukan tingkat tinggi ini masih belum memahami apa itu kutukan yang sebenarnya. Sesaat kemudian, Sukuna mengeluarkan teknik perluasan area sihir dan membuat tubuh si kutukan terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Sukuna pun langsung mengambil jarinya sendiri yang ternyata tersembunyi di dalam tubuh kutukan tersebut. Di luar gedung, Fushiguro menyadari kalau penghalang sihir sudah terlepas. Untuk saat ini, dia hanya perlu menunggu kedatangan Itadori saja. Namun siapa yang menyangka, yang muncul di belakangnya adalah Sukuna. Sukuna berkata kalau Itadori tidak akan pernah kembali. Dia pun menusukkan tangannya ke dada dan mengambil jantung dari tubuh Itadori. Sukuna mengungkapkan kalau dia akan menyandera Itadori. Berbeda dengan Itadori, Sukuna akan terus hidup walaupun dia tidak memiliki jantung. Jadi kalau nanti Itadori bertukar tempat dengan Sukuna, maka dia akan langsung mati seketika. Demi membebaskan Itadori, Fushiguro pun menyerang Sukuna dengan banyak roh kutukannya. Namun usahanya hanya sia-sia belaka. Sukuna menghempaskan Fushiguro ke udara dan menghajarnya habis-habisan hingga merusak banyak gedung-gedung di sekitarnya. Fushiguro sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana, apalagi Shikigami-nya sudah banyak dihancurkan. Walau dalam kondisi demikian, dia tetap berusaha bangkit dari keterpurukan. Melihat tekad Fushiguro yang luar biasa, membuat Sukuna begitu senang. Dia pun ingin segera mencabut nyawa Fushiguro. Ketika akan merapalkan mantra serangan, Fushiguro menyadari kalau Itadori akan kembali. Dia berkata kalau sebenarnya tidak memiliki satu alasan pun untuk menyelamatkan Itadori. Dia memang ragu, namun dia hanyalah penyihir Jujutsu. Hal inilah yang membuatnya tidak pernah sekalipun menyesal karena telah menyelamatkan Itadori. Mendengar pengakuan Fushiguro, membuat kesadaran Itadori langsung kembali. Itadori tersenyum lega, namun dia langsung mati tepat di hadapan Fushiguro. Shin pun berpindah di kamar mayat, di mana di sana terdapat Gojo, Ichichi, dan Itadori yang sudah dalam keadaan mati. Gojo sendiri merasa kesal karena sekolah mengirimkan anak kelas 1 untuk menyelamatkan 5 orang. Padahal di sana ada pusaka tingkat tinggi yang seharusnya ditangani oleh penyihir tingkat tinggi juga. Saat itu ada seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Wanita yang diketahui bernama Ieri ini meminta izin pada Gojo untuk membedah jasad Itadori sesuka hatinya. Gojo pun tidak mengapa, yang pasti Ieri harus mengerjakannya dengan baik. Di sisi lain, Fushiguro dan Nobara tengah duduk di depan kuil dan begitu sedih meratapi kepergian Itadori. Tiba-tiba saja muncul seorang gadis di mana dia adalah senior dari Fushiguro dan Nobara. Gadis yang bernama Maki ini datang bersama dengan rekan-rekannya. Fushiguro menjelaskan kalau Maki dan rombongannya adalah anak kelas 2 SMA Jujutsu.
Maki sendiri adalah murid terbaik di antara pengguna senjata kutukan, sementara Inumaki adalah pengguna mantra kutukan, dan ada juga sosok Panda. Panda berkata kalau tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya adalah mengajak Fushiguro dan Nobara untuk berpartisipasi di acara pertukaran sekolah putri Kyoto. Di dalam acara pertukaran ini, kepala sekolah dari Tokyo dan Kyoto akan mengirimkan proposal kompetisi tentang apa yang akan dilaksanakan selama 2 hari penuh. Setiap tahun di hari pertama adalah pertarungan tim, dan di hari kedua adalah pertarungan perorangan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Fushiguro dan Nobara pun memutuskan untuk menerimanya dengan alasan agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam tubuh Itadori, Sukuna menjadi jengkel karena Itadori dengan seenaknya melihat ke dalam dirinya tanpa izin. Kesal karena telah dibunuh, Itadori pun langsung menyerang Sukuna. Sukuna pun dengan mudah menghindar dan melakukan serangan balik. Sukuna menjelaskan kalau tempat ini bukanlah alam baka, melainkan hanya penghalang sihirnya. Bisa dibilang saat ini Itadori sedang berada di dalam pikiran Sukuna. Singkatnya, keduanya masih belum mati sepenuhnya. Sukuna berkata kalau dia bisa saja menghidupkan Itadori kembali, namun dengan 2 syarat. Yang pertama, Itadori akan menyerahkan tubuhnya selama 1 menit pada Sukuna. Dan yang kedua, Itadori harus melupakan kontrak ini. Pernyataan Sukuna yang terdengar mencurigakan ini membuat Itadori langsung menolaknya. Sukuna berkata kalau ini hanyalah sebuah pengikat, atau dengan kata lain yaitu kontrak. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia akan langsung dihukum. Kontrak pengikat ini dibentuk atas kepentingan bersama. Hal ini adalah salah satu kunci penting dalam Jujutsu. Setelah mendengarkan penjelasan Sukuna, Itadori pun menyetujuinya. Di dalam kamar mayat, terlihat Iri hendak membedah jasad Itadori. Namun tiba-tiba saja, Itadori langsung bangkit dari kematiannya. Semua orang yang berada di ruangan tersebut pun menjadi kaget bukan main. Di sebuah restoran cepat saji, Geto beserta dengan kutukan tingkat tinggi lainnya terlihat sedang melakukan rencana tentang bagaimana cara mengalahkan Gojo Satoru, dan tentunya membuat Sukuna menjadi bagian dari pihaknya. Geto berkata, daripada membunuh, lebih baik fokus untuk menyegel Gojo saja. Hal ini dilakukan karena Geto memiliki pusaka terkutuk tingkat tinggi, yaitu ranah penjara. Mendengar hal tersebut, membuat Jogo begitu bersemangat. Seketika itu juga, dengan sadisnya dia membakar seorang pelayan restoran beserta dengan semua orang yang berada di dalam restoran tersebut. Di sebuah ruangan bawah tanah, Gojo memberikan sebuah pelajaran penting pada Itadori, yaitu cara mengendalikan energi kutukan. Gojo pun memberikan contoh pada Itadori, di mana ada 2 buah kaleng minuman, dan Gojo akan menghancurkan 2 kaleng tersebut dengan cara yang berbeda. Kaleng yang pertama dihancurkan dengan energi kutukan, sementara itu kaleng yang kedua dihancurkan dengan cara menggunakan teknik kutukan. Gojo mengungkapkan kalau hingga detik ini Itadori masih belum bisa menggunakan teknik kutukan. Pada dasarnya, teknik ini terukir di dalam tubuh seseorang sejak dia lahir. Fakta pun diketahui kalau ada sekitar 80% kekuatan penyihir Jujutsu adalah karena bakat bawaan dari lahir. Oleh karena itulah, Gojo ingin memperkuat gaya bertarung Itadori dengan energi kutukan. Metode dari latihan ini ada beberapa jenis, namun Gojo menyuruh Itadori untuk menggunakan pola latihan yang paling melelahkan. Anehnya, pola latihan yang melelahkan yang dimaksud Gojo Sensei adalah menonton film. Ketika sedang menonton film, Itadori akan ditemani oleh boneka lucu milik Pak Kepala Sekolah. Sebelum menjelaskan lebih detail, tiba-tiba saja boneka lucu tersebut memukul wajah Itadori dengan begitu keras. Gojo mengungkapkan kalau Itadori tidak menyalurkan energi kutukan pada boneka tersebut, maka si boneka akan langsung bangun dan menyerang. Tugas pertama Itadori saat ini adalah menonton satu film secara penuh. Film ini harus ditonton dari awal sampai akhir tanpa membangunkan boneka kepala sekolah. Dengan cara ini, emosi yang dikeluarkan Itadori akan semakin terlatih dan stabil. Beberapa saat kemudian, Gojo pergi meninggalkan Itadori karena dia memiliki sebuah urusan penting. Di dalam sebuah mobil, Gojo disopiri oleh Ichichi. Mereka pun melakukan perjalanan karena ada pertemuan penting dengan kepala sekolah. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Gojo merasakan sesuatu yang janggal.
Dia pun meminta Ichichi untuk segera menghentikan laju kendaraan, serta memintanya untuk pergi duluan. Tak berselang lama setelah kepergian Ichichi, tiba-tiba saja Gojo diserang oleh kutukan tingkat tinggi dari udara, yang tidak lain adalah Jogo. Setelah Ichichi meninggalkan Gojo sendirian di tengah jalan, tidak disangka dia langsung diserang oleh kutukan tingkat tinggi yang ternyata adalah Jogo. Walau terlihat bodoh, namun kemampuan Jogo sangatlah kuat. Dia tertawa lebar dan sangat meremehkan Gojo Satoru. Namun dia menjadi kaget karena dari semua serangan besar yang dikeluarkannya, tidak sedikit pun bisa membuat Gojo terluka. Gojo sendiri hanya berpikir positif saja. Meskipun di hadapannya muncul sosok roh terkutuk, namun dia bisa diajak berkomunikasi dengan begitu jelas. Sesaat kemudian, Jogo menyerang kembali dengan menggunakan serangga percikan api. Serangga ini pun berhenti tepat di hadapan Gojo dan melakukan serangan dua lapis, di mana serangga ini memadukan antara suara dan ledakan. Sayangnya ledakan yang ditimbulkan oleh serangga ini tidak berpengaruh sama sekali pada Gojo. Melihat fakta ini, Jogo kembali melesatkan serangannya dengan cara membakar kepala dan memukul Gojo hingga mengeluarkan cahaya ledakan yang luar biasa. Dan untuk kedua kalinya, Jogo benar-benar kembali meremehkan Gojo Satoru dan mengira kalau lawannya ini sudah mati. Ketika akan meninggalkan TKP, Jogo dibuat sangat kaget karena Gojo kembali muncul dalam keadaan sehat walafiat. Gojo mengungkapkan kalau selama ini serangan Jogo sama sekali tidak pernah mengenainya. Jadi yang selama ini diserang oleh Jogo hanyalah Mugen yang ada di antara mereka berdua. Gojo bahkan memberikan contoh pada roh kutukan kuat ini dengan cara mengulurkan tangannya. Tentu saja saat akan mendekat, Gojo sama sekali tidak tersentuh. Penjelasan lebih gampangnya, semua hal yang mendekati Gojo akan melambat begitu saja. Saat itu juga Gojo langsung menggenggam tangan Jogo dan menyerangnya dengan membabi buta. Gojo juga mengeluarkan pembalik teknik terkutuk miliknya, yaitu merah. Serangan Gojo yang begitu kuat ini bahkan bisa menghancurkan hutan hingga membuat Jogo terpental cukup jauh. Tidak berhenti di situ, Gojo kembali beraksi dengan cara memukul dan menendang si Jogo hingga membuatnya tidak berkutik dan pingsan di tempat. Ketika Jogo mulai sadar dari pingsannya, dia mendapati Gojo telah membawa Itadori bersamanya. Jogo pun langsung sadar kalau bocah yang dibawa Gojo adalah wadah dari kutukan terkuat, yaitu Ryomen Sukuna. Maksud Gojo membawa serta Itadori di sini adalah untuk memperlihatkan secara langsung dan juga sekaligus mengajarkannya sebuah puncak dari pertarungan Jujutsu, yaitu perluasan penghalang. Jogo berkata kalau membawa orang yang justru menjadi beban itu keputusan yang sangat bodoh. Gojo pun menanggapinya dengan santai, bahkan dia sangat tidak perlu khawatir karena menurutnya Jogo adalah kutukan yang sangat lemah. Mendengar pernyataan ini, tentunya membuat Jogo langsung marah besar dan tidak terima. Langsung saja dia memperlihatkan kekuatan perluasan penghalang miliknya, yaitu peti gunung besi. Suasana di sekeliling pun langsung berubah drastis, seperti layaknya berada di dalam gunung berapi, yang mana lengkap dengan aliran lava panas. Namun di sini Jogo dibuat heran, karena kebanyakan para penyihir akan langsung menjadi abu ketika memasuki penghalang miliknya. Gojo pun menjelaskan secara detail pada Itadori tentang dua cara untuk melawan perluasan penghalang. Yang pertama adalah lari atau kabur dari penghalangnya. Sayangnya cara ini sangat tidak disarankan, karena tentu saja sangat mustahil lari dari pertarungan. Dan cara yang kedua, di mana cara ini adalah cara yang paling efektif, yaitu dengan menggunakan teknik penghalang juga. Saat kedua penghalang digunakan secara bersamaan, maka teknik yang paling kuat akan mengatasi penghalang tersebut. Saat itulah, Gojo Sensei mulai menunjukkan teknik perluasan penghalang miliknya, yaitu kehampaan yang tidak terbatas. Seketika itu juga, teknik perluasan Jogo langsung berhenti total, dan dia dibawa ke dalam ruang kehampaan milik Gojo. Hal ini pun benar-benar membuatnya bingung, karena tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Gojo mengungkapkan kalau tekniknya ini merupakan dunia batin yang tidak terbatas. Jadi apapun tindakan yang dilakukan di dalamnya benar-benar memaksa musuh untuk menggunakannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Sesaat kemudian, Gojo bergerak cepat dan menarik kepala Jogo hingga terlepas dari tubuhnya.
Namun hal ini sama sekali tidak membunuh Jogo. Gojo sendiri hanya ingin mengetahui tentang siapakah orang yang mengirim Jogo untuk membunuhnya. Walaupun demikian, Jogo tidak mau membuka mulut sehingga Gojo sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Tidak disangka-sangka, saat itu muncul sebuah kutukan tingkat tinggi lainnya yang tiba-tiba menyerang Gojo dan Itadori. Dengan sangat cepat, kutukan tersebut mengambil kepala Jogo dan kabur begitu saja. Gojo pun hanya bisa melepaskan kutukan tersebut karena prioritas utamanya adalah keselamatan muridnya. Di tempat lain, Geto terlihat sedang berada di sebuah ruangan apartemen. Ruangan apartemen tersebut berpindah di tepi pantai dan nampak orang aneh yang sedang bersantai di sana. Orang ini pun diketahui bernama Mahito. Tidak berselang lama, Jogo dan Hanami juga datang. Oh iya, Hanami adalah kutukan yang tadinya telah menyelamatkan Jogo dari amukan Gojo Satoru ya. Singkat cerita, di tempat inilah Geto mengungkapkan sebuah rencana besar pada semuanya, yaitu menyegel Gojo Satoru tepatnya pada tanggal 31 Oktober di Shibuya. Mendengar informasi ini, Mahito yang terlihat begitu psycho pun dengan senang hati akan membantu melakukannya. Pada pagi harinya, tepatnya di SMA Jujutsu, Fushiguro dan Nobara terlihat sedang beristirahat setelah sesi latihannya. Tanpa diduga, saat itu mereka berdua didatangi oleh dua murid kelas 3 dari SMA Jujutsu Kyoto, yaitu Aoi Todo dan Mai Zenin. Todo mengungkapkan kalau dia hanya ingin melihat seberapa pantas Fushiguro dan Nobara dalam menggantikan para seniornya. Dengan seenak jidatnya, dia menanyakan pertanyaan yang tidak semestinya pada Fushiguro. Parahnya, jika jawaban Fushiguro tidak sesuai harapannya, maka Todo akan menghajarnya. Dan tentunya jawaban Fushiguro membuat Todo meneteskan air mata sekaligus kesal. Tanpa banyak bicara, Todo pun langsung mengejar Fushiguro hingga membuatnya terpental cukup jauh. Nobara yang hendak menolong langsung dihentikan oleh Mai. Menghadapi situasi ini, Fushiguro pun mengeluarkan beberapa roh kutukannya. Namun dengan santainya, Todo malah menyerang roh kutukan Fushiguro, membelakangi dan kemudian membantingnya. Serangan Todo yang bertubi-tubi dan begitu cepat membuat Fushiguro tidak mampu berbuat banyak. Selain itu, meskipun Fushiguro bisa menangkis serangan Todo, namun kekuatan pemuda kekar ini bukanlah main-main. Sekali lagi, Todo dengan begitu mudah mematahkan semua serangan dari roh terkutuk milik Fushiguro. Sesungguhnya, hingga detik ini Fushiguro telah menahan diri untuk tidak mengeluarkan semua potensinya. Namun apa boleh buat, situasi benar-benar memaksanya untuk lebih serius dan menunjukkan kemampuan aslinya. Todo pun sedikit kaget dan senang ketika mendengarkan pernyataan si Fushiguro. Sayangnya pertarungan mereka berdua harus dihentikan oleh Inumaki dan si panda. Sementara itu, Nobara harus jatuh dan pingsan ketika bertarung 1 lawan 1 melawan Mai. Pertarungan menyedihkan ini pun harus dihentikan oleh Maki. Saat Mai sedang lengah karena berbicara dengan Maki, dengan cepat Nobara bangkit dan mengunci tubuhnya. Nobara benar-benar tidak terima karena Mai telah merusak baju olahraganya. Sebagai gantinya, dia ingin agar Mai menyerahkan seragam miliknya. Tak berselang lama, Todo pun datang dan meminta Mai untuk segera pergi karena dia memiliki urusan yang sangat penting di Tokyo. Scene berpindah di dalam sebuah ruangan khusus, di mana saat itu terlihat kepala sekolah dari SMA Kyoto, yaitu Gakuganji. Tiba-tiba saja Gojo memasuki ruangan dan menyampaikan kalau kepala sekolah Yaga tidak akan datang untuk sementara waktu. Gojo pun langsung duduk dengan begitu santai, tepat di depan kepala sekolah SMA Kyoto tersebut. Gakuganji pun berkata kalau anak muda sekarang benar-benar tidak punya tata krama. Menanggapi hal ini, Gojo pun menjawab kalau sedari awal memang dia tidak ingin menghormati Gakuganji. Menurutnya, orang tua zaman sekarang itu sok hebat dan juga sangat menyebalkan. Melihat hal ini, Miwa yang merupakan bawahan Gakuganji menjadi kesal dan hendak melaporkan Gojo pada otoritas terkait. Gojo sendiri sudah capek dan tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia pun menjelaskan tentang insiden semalam, di mana dia diserang oleh dua kutukan tingkat tinggi yang tidak terdaftar. Dua roh terkutuk ini bisa berkomunikasi, dan mereka juga bukan lawan yang mudah. Beberapa tahun terakhir, level kekuatan para siswa juga meningkat dengan sangat tajam.
Gelombang kekuatan yang ditahan dengan menggunakan status dan tradisi yang tidak berguna saat ini telah tumbuh semakin besar hingga tidak bisa ditahan lagi. Gelombang kekuatan tersebut pun sekarang mengincar semua orang, khususnya para penyihir Jujutsu. Gojo mengingatkan kalau gelombang besar selanjutnya tidak akan bisa diukur dengan kategori kutukan tingkat tinggi lagi. Di halaman belakang sekolah, nampak seorang pemuda yang sedang dibully oleh teman-temannya. Pemuda ini terus dihajar habis-habisan karena sebuah hal yang sangat sepele. Shin pun beralih ke bioskop, di mana pemuda tadi terlihat sedang nonton film horor di bioskop tersebut. Di dalam bioskop, dia mendapati 3 pemuda SMA nakal yang juga sedang menonton. Namun bukannya pergi ke sekolah, mereka malah membolos dan nonton film. Dia pun tidak bisa mendengar suara dari film yang ditontonnya karena kegaduhan yang dibuat oleh pemuda SMA tadi. Sesaat kemudian, Mahito muncul tepat di belakang mereka. Kedatangan Mahito memang tidak diketahui karena dia sebenarnya adalah kutukan tingkat tinggi. Dan hanya dengan sekali sentuhan saja, Mahito membuat wajah dari ketiga bocah SMA tersebut berubah menjadi menyeramkan dan mati begitu saja. Tentu saja pemandangan mengerikan ini membuat si pemuda tadi sangat terkejut. Pemuda ini pun lari keluar dan mengejar Mahito hingga sampai di sebuah gang yang kecil. Di sana pemuda ini meminta apakah Mahito bisa melakukan hal mengerikan tersebut pada dirinya. Di sisi lain, Itadori dan Nanami nampak sedang bertugas untuk menyelidiki kasus tentang kematian misterius dari 3 pemuda SMA di TKP bioskop tadi. Nanami berkata, meskipun kutukan telah pergi jauh, namun residu energi kutukannya masih ada dan meninggalkan jejak. Nanami dan Itadori pun pergi dan mengikuti jejak tersebut hingga sampai di atap gedung. Namun di sana mereka telah ditunggu oleh 2 roh kutukan yang cukup menyeramkan. Menghadapi situasi ini, Nanami langsung mengeluarkan pedang kutukan miliknya yang masih dalam keadaan terbungkus kain. Hanya dengan sekali tebasan saja, Nanami langsung menghabisi 1 roh kutukan. Tidak mau kalah, Itadori pun menunjukkan kemampuannya, di mana dia memusatkan semua energi kutukan di kedua tangannya dan menghancurkan kutukan lainnya dengan tinju kuatnya. Tentunya, ini adalah teknik Jujutsu yang dia dapatkan dari Gojo Sensei. Dikarenakan energi kutukan Itadori yang keluar agak lambat hingga menciptakan aliran energi kutukan yang tidak wajar. Singkatnya, Itadori melakukan 2 hempasan dalam satu serangan yang bernama pukulan berlainan. Ketika hendak menghabisi kutukan tersebut, Itadori langsung dihentikan oleh Nanami. Melihat kutukan yang masih memakai jam tangan, Nanami sadar kalau kutukan tersebut adalah manusia yang telah dirubah. Di waktu yang sama, Mahito dan si pemuda tadi mulai menjadi akrab. Pemuda ini pun bertanya pada Mahito tentang jenis kutukan apa yang digunakannya. Mahito pun mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah kutukan manusia yang terlahir dari kebencian dan rasa takut seseorang terhadap orang lain. Kembali lagi pada Itadori dan Nanami, mereka berdua masih sangat sibuk untuk mengumpulkan segala informasi dan laporan terkait insiden mengerikan di bioskop. Di sini diketahui kalau pemuda yang bersama Mahito tadi bernama Yoshino Junpei. Nanami pun menyuruh Itadori dan Ichichi untuk menyelidiki Yoshino karena dia satu sekolah dengan para korban. Dalam penyelidikannya, Itadori dan Ichichi bisa dengan mudah menemukan Yoshino yang kala itu sedang berjalan sendirian. Ichichi berkata kalau dia akan menggunakan roh terkutuk yang telah disiapkannya, yaitu Youtu. Youtu sendiri adalah kutukan level paling rendah yang bahkan tidak perlu diperhitungkan. Nantinya di tempat yang sepi, Ichichi akan membiarkan Youtu untuk menyerang Yoshino. Hal ini bertujuan agar mereka berdua bisa mengetahui apakah Yoshino masih seorang manusia biasa ataukah dia memiliki potensi menjadi seorang penyihir Jujutsu tingkat 2. Kalau Yoshino sudah menjadi penyihir tingkat 2, maka mereka berdua harus segera mundur dan menemui Nanami. Penyihir dengan kemampuan tingkat 2 seharusnya mampu mengalahkan roh terkutuk tingkat 2. Jadi penyihir tingkat 2 lebih memilih kekuatan yang hampir mendekati roh terkutuk tingkat 1. Di saat yang sama, Nanami tengah melakukan penyelidikannya sendiri dan berakhir di sebuah saluran gorong-gorong. Dia pun sedikit sibuk karena harus melakukan pembasmian pada beberapa roh kutukan di tempat menjijikkan tersebut. Sesaat kemudian, dia pun sadar kalau ada seseorang yang selama ini terus mengawasinya.
Dan disitulah Mahito nampak keluar dari persembunyiannya. Tanpa banyak cangcut, Nanami langsung berinisiatif untuk menyerang duluan. Sayangnya serangan Nanami bisa ditangkis dengan mudah oleh Mahito. Menyadari harus berusaha lebih maksimal, Nanami pun kembali menyerang Mahito dengan teknik jujutsu pilihannya. Serangan Nanami ini pun akhirnya hampir membuat tangan Mahito putus. Hal ini pun membuat Mahito agak terkejut, padahal dia sudah menahan dengan hampir semua energi kutukannya. Namun masih saja dia bisa terkena serangan. Sesaat kemudian, tangan Mahito yang tadinya hampir putus, tiba-tiba mulai menyatu dan kembali ke bentuk semula. Dia sebenarnya tidak mencoba untuk menyembuhkan diri, hanya saja dia mempertahankan bentuk jiwanya sekuat mungkin. Mahito mengungkapkan kalau teknik kutukannya adalah menyentuh jiwa dan mengubah bentuknya. Ketika manusia biasa terkena sentuhan kutukannya, maka manusia tersebut akan mati seketika, dan wujudnya juga langsung berubah. Dia pun menyeringai dan membayangkan bagaimana kalau hal ini terjadi pada Nanami, yang merupakan seorang penyihir jujutsu. Kembali pada Itadori, ketika Yoshino hampir sampai di depan rumahnya, dia telah ditunggu oleh seorang guru yang sedari tadi menanti kedatangannya. Disinilah sang guru menginformasikan kalau 3 teman Yoshino telah meninggal dunia. Guru ini pun menanyakan pada Yoshino, mengapa dia tidak datang untuk menghadiri pemakaman ketiga temannya ini, padahal kelihatannya Yoshino begitu akrab dengan mereka bertiga. Fakta ini pun membuat Yoshino kaget dan mengingat masa lalunya, di mana dia selalu dibully oleh ketiga temannya ini. Yoshino pun bergumam sendiri dan marah, mengapa gurunya ini tidak mengetahui fakta yang sebenarnya telah terjadi. Di saat Yoshino hendak mengeluarkan teknik kutukannya pada sang guru, tiba-tiba saja terjadi insiden di mana Itadori datang dengan menangkap roh kutukan yang telah disiapkannya. Saat itulah, tanpa basa-basi Itadori berkata kalau dia sangat ingin mengobrol dan menanyakan sesuatu pada Yoshino. Untuk melancarkan aksinya, Itadori pun menjahili sang guru dan membuatnya pergi dari pandangan Yoshino. Sementara itu, pertarungan Nanami melawan Mahito masih terus berlangsung dengan begitu sengit. Kali ini Nanami terlihat agak tersudut dengan berbagai serangan kombinasi milik Mahito. Mahito pun bisa menghindari semua serangan Nanami dengan begitu mudah. Hal ini terjadi karena Mahito telah mengubah bentuk kakinya menyerupai bentuk kuda. Dengan demikian, kecepatan menghindar serta serangan Mahito langsung meningkat dengan sangat drastis. Ketika situasi sudah benar-benar tidak bisa diprediksi, Nanami pun mulai serius dan melepaskan dasi yang dikenakannya. Anehnya, tiba-tiba saja energi kutukannya juga meningkat dengan sangat drastis. Nanami berkata kalau teknik kutukannya adalah menarik sebuah garis pada targetnya. Dengan perbandingan sedemikian rupa, Nanami bisa menciptakan kelemahan lawannya. Dia bahkan bisa menciptakan garis dan mengetahui arah kelemahan lawannya berdasarkan pada tinggi badan atau hanya lebar rentangan tangan saja. Hebatnya, teknik kutukannya ini tidak terbatas pada makhluk hidup, namun juga berlaku pada benda mati. Dia pun berlari dan mempersiapkan teknik serangan untuk Mahito. Teknik spesial ini merupakan perbandingan antara kehancuran dengan pukulan yang bisa menghancurkan dinding tembok hingga menjadi puing-puing besar. Dan tanpa terasa, Nanami langsung memotong kaki Mahito sekaligus membiarkan puing-puing tembok tadi menghujani tubuh Mahito. Di sisi lain, Itadori dan Yoshino terlihat sedang ngobrol santai di pinggiran sungai. Untuk menguak fakta yang lebih dalam, Itadori pun bertanya pada Yoshino tentang insiden mengerikan yang terjadi di bioskop yang belum lama ini telah ditonton oleh Yoshino kemarin. Yoshino pun menjawab kalau dia sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kejadian tersebut. Sebenarnya Yoshino sudah mengetahui kalau Itadori ini adalah seorang penyihir jujutsu. Tentunya informasi ini didapatkannya kemarin dari Mahito. Tanpa terasa, obrolan Itadori dan Yoshino bergulir dengan sangat nyaman dan semakin akrab. Itadori pun bahkan menganggap Yoshino sebagai temannya, meskipun mereka baru saja bertemu. Scene pun berpindah di dalam rumah Yoshino, di mana saat itu hanya ada ibunya sendirian di sana. Si ibu ini pun tanpa sengaja menemukan jari Sukuna di meja makan, dan saat itu juga muncul sosok roh kutukan tepat di belakangnya. Singkat cerita, ibu Yoshino pun harus tewas karena diserang oleh roh kutukan yang sangat tertarik pada jari Sukuna. Walaupun ibunya telah tiada, Yoshino pun tetap berangkat ke sekolah pada esok harinya. Dia sangat marah dan merasa kalau ada seseorang yang tidak menyukainya dan mungkin saja menaruh dendam pada ibunya.
Di saat yang sama, Mahito membuat sebuah penghalang besar di sekolah Yoshino. Di hadapan Geto, Mahito berkata kalau ini adalah penghalang yang tidak terdaftar di wilayah sipil. Semua orang yang terperangkap di dalamnya tidak akan bisa keluar. Beberapa orang dari luar bisa memasuki penghalang ini, namun hanya terbatas pada orang-orang dengan energi terkutuk yang lemah saja. Geto pun berpamitan pergi setelah sedikit berbasa-basi dengan Mahito. Di dalam gedung sekolah, sihir penghalang Mahito membuat banyak murid-murid pada jatuh pingsan dan tidak berdaya. Disinilah diketahui kalau kedatangan Yoshino ke sekolah adalah untuk membuat perhitungan atas kematian ibunya, khususnya pada mereka yang selalu membulinya selama ini. Ketidaktahuan teman-temannya ini membuat tindakan Yoshino semakin tidak terkendali. Dia pun mengajar temannya habis-habisan dengan energi kutukannya. Tidak berselang lama, Itadori terlihat datang untuk menghentikan tindakan gila Yoshino. Disinilah terkuak fakta kalau di belakang Yoshino terdapat roh kutukan besar yang selalu bersamanya. Pertarungan pun tidak terelakkan antara Itadori melawan Yoshino. Serangan Itadori nampaknya tidak begitu berefek pada fisik Yoshino, apalagi ketika Yoshino berada di dalam kutukan yang mirip dengan ubur-ubur. Dengan amarah tinggi, Yoshino pun menyerang Itadori dengan cara menangkapnya di dalam jeratan kutukan ubur-ubur. Untungnya dengan mudah, Itadori mampu melepaskan dirinya. Dengan teknik tinju kutukannya, Itadori mampu membuat Yoshino terpental dan jatuh dari gedung sekolah. Yoshino pun mengungkapkan kalau dia melakukan semua hal ini semata-mata hanya untuk membalas kematian ibunya. Dia sungguh tidak habis pikir, bagaimana mungkin bisa ada orang yang seteka itu hingga harus mengutuk ibunya yang tidak ada kaitannya. Menanggapi hal ini, Itadori secara pribadi memang tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Yoshino rasakan. Namun dengan senang hati, dia berniat mengajak Yoshino untuk bergabung ke SMA Jujutsu karena di sana ada banyak teman dan guru yang akan membantunya untuk mencari dalang yang telah tega mengutuk ibunya. Tanpa diduga, dari atas tangga Mahito datang dan langsung menyerang Itadori. Mahito yang selama ini berpura-pura baik, nyatanya tega mengubah Yoshino menjadi sosok kutukan mengerikan untuk menghabisi Itadori. Perubahan fisik yang terjadi pada Yoshino ini membuat Itadori sangat terpukul. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin demi mengembalikan kesadaran Yoshino, namun sangat mustahil bagi Itadori untuk melakukan hal tersebut. Manusia yang telah disentuh oleh Mahito dan berubah menjadi kutukan bisa dipastikan akhirnya akan mati juga. Itadori bahkan berusaha meminta bantuan Sukuna untuk menyelamatkan Yoshino, namun Sukuna langsung menolaknya karena sejatinya kutukan tetaplah kutukan. Dan benar saja, beberapa saat setelah kejadian ini, Yoshino pun harus meregang nyawa. Mahito pun tertawa begitu senang di atas kematian Yoshino. Itadori yang geram pun dengan cepat memukul Mahito. Di saat Mahito mengira kalau tinju Itadori tidak mempan padanya, tiba-tiba saja mulut dan hidungnya langsung mengeluarkan darah. Dia pun sadar kalau serangan Itadori bisa menghancurkan bentuk jiwanya. Dengan amarah yang meluap-luap, Itadori berkata akan segera menghabisi Mahito. Dia pun menyerang dengan brutal. Namun Mahito terus menghindar dan terpaksa merubah bentuk fisiknya. Dengan mengubah bentuk tangannya, Mahito membuat Itadori harus menjauh dan sedikit kerepotan. Walaupun pada akhirnya Itadori berhasil mendaratkan tinjunya, sayangnya hal ini memang sudah direncanakan oleh Mahito. Tubuh Itadori pun harus berlubang karena serangan dadakan Mahito. Dengan sombong Mahito berkata kalau Itadori tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia bahkan meminta Itadori untuk bertukar tubuh saja dengan Sukuna. Sesaat kemudian, Mahito memegang tubuh Itadori dan hendak mengubah bentuk dengan teknik kutukannya. Namun saat itu Mahito sangat kaget karena merasakan hawa super jahat milik Sukuna di dalam tubuh Itadori. Dengan jengkel, Sukuna memperingatkan Mahito untuk tidak sekalipun menyentuh jiwanya lagi. Sukuna juga sangat geram karena Mahito telah meremehkannya. Sukuna pun meminta Mahito untuk lebih menyadari posisinya yang begitu rendah dan tidak sebadan dengannya. Tekanan Sukuna yang mengerikan ini membuat Mahito terdiam dan tidak bersuara sama sekali. Sementara itu Itadori memastikan kalau dia tidak akan bertukar tubuh dengan Sukuna karena dia sendirilah yang akan membunuh Mahito. Dia pun memegang kepala Mahito dan kemudian membenturkannya berkali-kali. Ketika akan dihabisi, Mahito masih melakukan perlawanan dengan cara berpindah di belakang dan mencoba menyerang balik Itadori.
Untungnya, Nanami datang tepat waktu dan menghentikan serangan tersebut. Nanami pun menanyakan pada Itadori tentang kondisi terupdate yang telah terjadi saat ini. Itadori pun menjawab kalau dia sendiri masih baik-baik saja, walaupun saat ini banyak sekali lubang di tubuhnya. Semua orang di sekolah ini telah pingsan di ruangan aula. Nanami mengetahui kalau ternyata serangan Itadori cukup berdampak pada Mahito. Nanami pun menginformasikan kalau serangannya sendiri tidak mempan pada Mahito. Untuk itulah, Nanami memiliki sebuah rencana untuk membuat celah dan menghujani Mahito dengan tinju milik Itadori. Bagaimanapun caranya, Nanami dan Itadori harus membasmi Mahito di tempat ini dan sekarang juga. Pembasmian Mahito pun dimulai, namun dengan tersenyum, Mahito malah berkata kalau dia akan terus mengawasi Itadori sambil menumbangkan Nanami. Dengan pedenya, Mahito malah berlari dan mulai mengeluarkan perlawanan pada Itadori dan Nanami. Dia bahkan tidak segan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi duri dan menghujani kedua penyihir Jujutsu di depannya dengan duri-duri tajamnya. Untungnya serangan mematikan tersebut dapat dihindari dengan mudah. Itadori dan Nanami pun tidak tinggal diam. Mereka berdua juga menyerang secara bersamaan. Pun demikian, Mahito masih saja bisa lolos. Nanami menjelaskan pada Itadori bahwa sebelum Mahito mengubah bentuk fisiknya, dia akan menyimpan energi terkutuk yang membuatnya dengan mudah menghindari berbagai serangan. Sesaat kemudian, Mahito mengeluarkan kutukan manusia yang telah diubah bentuknya. Dia pun langsung menyuruh kutukan manusia tersebut untuk menghabisi nyawa Itadori. Tentu saja kutukan tersebut langsung saja menyerang Itadori tanpa ragu. Namun Itadori sendiri hanya bisa berlari dan menghindar dari serangan para kutukan manusia tersebut. Saat ini dia benar-benar bimbang dan ragu, karena bagaimanapun juga, Itadori masih belum bisa membunuh manusia yang telah diubah menjadi kutukan. Mahito sendiri sudah menduga kalau Itadori tidak akan bisa membunuh manusia. Dia menilai kalau Itadori masihlah seorang bocah yang terbutakan oleh keadilan dan naif semata. Namun Nanami mengatakan kalau pernyataan Mahito salah besar. Menurutnya, Itadori saat ini memang sedang berada di tengah keputusan yang sangat sulit. Namun Itadori sendiri telah membulatkan tekadnya. Mahito pun mulai menyadari kalau Itadori sudah membunuh kutukan manusia yang dibuatnya. Nanami dan Itadori pun kembali menyerang Mahito secara bersamaan. Dikarenakan terlalu bingung dan berpikir panjang, Mahito pun terkena serangan telak dari Itadori dan Nanami. Dia pun menerima banyak tinju kuat dari Itadori, serta serangan brutal Nanami secara terus-menerus. Namun bukannya menyerah, Mahito malah senang dan menganggap hal ini adalah sensasi dan inspirasi untuk kematiannya. Tanpa diduga, Mahito melakukan teknik perluasan penghalang yang merupakan jelmaan dari kesempurnaan diri. Di sini pun terlihat kalau hanya Nanami saja yang terkurung, sementara Itadori berada di luar penghalang. Dari luar, Itadori terus berusaha untuk menghancurkan penghalang tersebut. Sayangnya tindakannya nampak sia-sia saja. Nanami sendiri kepikiran kalau di dalam teknik perluasan penghalang yang terbentuk dari energi terkutuk, teknik Jujutsu yang digunakan pasti langsung mengenai targetnya. Dan ini merupakan teknik sihir Jujutsu yang tidak sanggup Nanami kuasai, meskipun dia adalah penyihir tingkat pertama. Ada kemungkinan juga kalau teknik pengubah bentuk jiwa milik Mahito yang pernah mengenainya kala itu adalah salah satu alasan dia bisa masuk ke dalam perluasan penghalang ini. Situasi ini pun membuat Nanami hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Nanami pun masih terdiam ketika melihat tinju Itadori yang sedikit demi sedikit mulai meretakkan dan menghancurkan penghalang Mahito pada bagian atasnya. Setelah menghancurkan penghalang tersebut, Itadori malah masuk ke dalamnya untuk menyusul Nanami. Di sini Nanami menyimpulkan kalau semakin kuat bagian dalam sebuah penghalang, maka semakin lemah penghalang tersebut jika diserang dari luar. Sebuah penghalang diciptakan tentunya untuk menjebak sesuatu di dalamnya. Jadi pembuat penghalang tersebut lebih mudah diserang karena tidak ada alasan memperkuat bagian luarnya. Contohnya penghalang kesempurnaan diri milik Mahito, di mana penghalang tersebut begitu pasti menjamin kemenangan. Sekalinya berhasil menjerat target, maka si target tidak akan lepas begitu saja. Meski demikian, hal ini sungguh tidak berlaku pada Itadori.
Tentu saja alasannya adalah keberadaan Sukuna yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh Mahito. Seketika itu juga, Mahito kembali lagi berhadapan dengan Sukuna. Sukuna sendiri tadinya pernah memperingatkan kalau dia tidak ingin kembali bertemu dengan Mahito. Peringatan Sukuna yang begitu keras tersebut nampaknya tidak digubris oleh Mahito. Jadi kali ini, Sukuna benar-benar kesal dan tidak memberi ampun. Hanya dengan jentikan jari, dia membuat Mahito terluka cukup parah hingga harus bercucuran darah. Hal ini pun seketika juga membuat perluasan penghalang milik Mahito hancur. Melihat kondisi Mahito yang terluka cukup parah dan kesakitan, membuat Itadori segera bergerak untuk menghajarnya. Namun sebelum itu terjadi, Mahito segera mengubah bentuk fisiknya menjadi sangat besar. Tapi hal ini sama sekali tidak membuat Itadori gentar. Dia terus melangkah dan mengeluarkan teknik pukulan berlainan hingga membuat tubuh Mahito hancur. Disinilah Itadori sadar kalau tinjunya kali ini tidak begitu berdampak pada Mahito. Intinya pada saat ini Mahito masih hidup. Dengan cepat, Nanami bergerak untuk menyerang Mahito yang mencoba melarikan diri. Sayangnya dia sudah terlambat. Nanami pun tidak bisa melakukan pengejaran karena Itadori tiba-tiba langsung pingsan setelah melakukan serangan terakhir. Setelah sadar dan pulih, Itadori mengatakan kalau dia masih belum paham apa itu kematian dengan cara yang benar. Namun setidaknya, hingga dia memahami maknanya, dia berjanji untuk tidak akan kalah lagi. Shin pun berpindah di pemandian air panas, di mana Geto dan komplotannya tengah berkumpul di sana. Mahito berkata kalau dia sangat kewalahan menghadapi para penyihir Jujutsu. Tentunya penyihir Jujutsu yang menjadi wadah Sukuna merupakan musuh alaminya. Rencana yang telah dia siapkan ternyata tidak berjalan dengan mulus. Mahito pun sekarang mengerti, setelah menyentuh Sukuna, memang sebaiknya tidak meneruskan pertarungan seperti yang sudah direncanakan oleh Geto. Menurut Geto, keberadaan Sukuna sangatlah penting. Dia pun berencana untuk mengumpulkan semua jari dan memberikan penawaran menarik pada Sukuna. Jogo sendiri berpendapat, meski dalam proses pengumpulan jari-jari ini, mungkin saja dia dan yang lainnya akan dihabisi, tapi dia sudah tidak peduli lagi. Selama kutukan nantinya bisa menggantikan posisi manusia, rasanya itu sudah sangat cukup baginya. Geto berkata, mereka semua akan merebut 6 jari Sukuna yang berada di tangan sekolah sihir. Para petinggi sekolah tersebut saat ini sedang sibuk mengukur kekuatan Itadori sebagai wadah Sukuna. Mereka ingin mengetahui seberapa kuat Itadori memakan jari-jari tersebut sebelum akhirnya mengamuk. Kemungkinan terburuknya, mereka bisa saja langsung melenyapkan Itadori setelah semua jarinya terkumpul. Geto pun telah merencanakan sesuatu untuk membuat sekolah penyihir seolah-olah mendapatkan semua jari. Di sekolah Jujutsu, terlihat tim SMA Tokyo telah berkumpul untuk mengikuti pertandingan persahabatan. Tidak berselang lama, tim SMA Kyoto juga nampak datang. Suasana pun langsung tegang ketika kedua tim ini bertemu. Sesaat kemudian, Gojo Sensei datang dengan membawa kejutan, serta memberikan jimat pelindung pada tim Kyoto. Tim Tokyo pun dibuat sangat terkejut, karena Gojo membawa Itadori yang masih dalam keadaan hidup. Sementara tim Kyoto malah terfokus pada jimat yang diberikan oleh Gojo. Itadori sendiri dimaki-maki oleh rekan-rekannya, dan dia hanya bisa pasrah dan meminta maaf karena selama ini tidak memberikan kabar. Acara pertandingan persahabatan antara SMA Tokyo dan Kyoto akan diadakan selama 2 hari. Hari pertama adalah pertandingan antar kelompok, di mana mereka akan berlomba untuk membasmi roh terkutuk. Peraturannya cukup mudah, di mana tim yang pertama kali bisa membasmi roh terkutuk tingkat 2 yang dilepaskan di wilayah yang sudah ditentukan, maka mereka akan jadi pemenangnya. Beberapa roh tingkat 3 dan di bawahnya juga akan dilepas di wilayah yang sudah ditentukan. Bila pemenangnya belum ada hingga matahari terbenam, maka tim yang paling banyak membasmi akan menang. Setelah menjelaskan peraturan, semua peserta langsung dibubarkan hingga acara dimulai pada tengah hari nanti. Rapat tim Tokyo pun dimulai. Maki berkata kalau rencana pertandingan ini telah dibuat, namun saat ini mereka memiliki tambahan anggota baru, di mana mereka harus mengubah rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Fushiguro menanggapi hal ini dengan tenang. Dia berkata kalau semua peserta dari Tokyo dan Kyoto melawan Itadori bersamaan tanpa energi kutukan, maka bisa dipastikan kalau Itadori sendirilah yang akan menang. Setidaknya penjelasan Fushiguro ini
membuat Maki sedikit bernafas lega. Di sisi lain, tim Kyoto juga sedang mengadakan rapat. Di sini diketahui kalau kepala sekolah Gakuganji memerintahkan tim ini untuk membunuh Itadori yang merupakan wadah Sukuna. Menurut Gakuganji, Itadori bukanlah manusia, jadi mereka semua tidak perlu mempertanyakan perintah tersebut. Dia bahkan meminta murid-muridnya untuk tidak menahan diri ataupun ragu, karena kejadian ini nantinya akan dianggap seperti kecelakaan. Dari semua tim yang setuju dengan perintah ini, anehnya hanya Todo seorang yang tidak bisa diatur-atur. Singkat cerita, pertandingan persahabatan antar kedua SMA ini pun dimulai. Masing-masing tim langsung berlari menuju hutan, tempat di mana mereka akan melakukan perlombaan. Sesuai rencana tim Tokyo, mereka akan melakukan pengintaian dan berpencar menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Panda dan kelompok Fushiguro. Sementara sisanya akan dibereskan oleh Itadori. Sayangnya langkah mereka semua harus terhenti karena Aoi Todo. Dengan sombongnya, dia menyuruh semua tim Tokyo untuk melawannya sekaligus. Itadori pun langsung maju dan mulai menyerang. Sebenarnya serangan Itadori barusan sudah tepat sasaran, tapi anehnya Todo nampak baik-baik saja. Todo pun menyerang Itadori dengan satu pukulan, hingga membuatnya harus terhempas jauh. Tidak memberi kesempatan, Todo kembali menyerang Itadori yang masih dalam keadaan syok hingga berdarah-darah. Todo pun berhenti menyerang karena begitu kecewa dengan Itadori yang sebentar saja sudah pingsan. Ketika akan pergi, Todo dibuat kaget karena Itadori mampu bangkit kembali setelah menerima berbagai serangannya. Disinilah Todo memberikan pertanyaan aneh, yaitu tipe cewek idaman Itadori. Tanpa banyak kata, Itadori pun langsung menjawab kalau tipenya adalah seperti Jennifer Lawrence. Todo pun merasa bahagia karena inilah jawaban terbaik yang selama ini dia nantikan. Entah mengapa, Todo membayangkan suasana menyenangkan bersama Itadori yang telah menjadi sahabat sejatinya. Mereka pun berbagi suka dan duka bersama-sama. Todo malah menangis dan mengatakan kalau dirinya dan Itadori adalah sahabat sejati. Tak berselang lama, tim Kyoto tengah berkumpul dan menyerang Itadori secara bersamaan. Tentu saja ini sudah sesuai dengan rencana, di mana mereka semua memang sudah mengincar dan akan membunuh Itadori. Anehnya Todo malah menghentikan tindakan teman-temannya sendiri. Sedari awal Todo memang sudah memperingatkan kalau ada orang yang menghalanginya, maka dia tidak segan akan membunuhnya. Hal ini pun tak ayal membuat tim Kyoto harus mengurungkan niatnya. Pertarungan antara Itadori melawan Todo pun masih terus berlanjut. Hebatnya, mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Dalam hatinya, Todo menilai kalau Itadori adalah pemuda yang sangat kuat dan tahan pukulan. Dia juga sigap dalam mengambil keputusan. Meskipun tubuhnya kecil, namun kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari Todo sendiri. Hal inilah yang membuat pukulannya sangat efektif, meskipun energi kutukannya sedikit. Parahnya, aliran energi kutukan Itadori tidak bisa dilihat dengan mudah oleh Todo, hingga membuat pergerakannya sulit dibaca. Menurut Todo, energi kutukan Itadori yang memiliki jeda waktu itu sangat tidak benar. Dia pun langsung menghentikan pertarungan dan menjelaskan pada Itadori kalau memiliki energi kutukan dengan jeda waktu itu adalah hal yang buruk. Selama Itadori puas dengan hal tersebut, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Todo. Dengan lantang Todo berkata, apakah Itadori mau terus-menerus menjadi lemah? Mendengar pernyataan ini, membuat Itadori malah semakin bersemangat. Tentu saja dia tidak akan melemah, dan terus membulatkan tekadnya untuk menjadi semakin kuat. Tanpa diduga, Todo malah memberikan pelajaran berharga pada Itadori tentang teknik bertarung yang benar. Dan ini bisa dibilang bukan mengajar lagi, melainkan Todo akan menyempurnakan secara langsung teknik tinju berlainan milik Itadori. Todo berkata, kalau orang mempunyai mata bagus, maka dia akan berkembang melebihi mereka yang tidak memiliki mata yang bagus. Ketika bertarung dengan Todo, Itadori mengeluarkan teknik tinju berlainan miliknya, tapi teknik itu bisa mudah dihentikan oleh Todo. Todo pun mengungkapkan kalau teknik tinju berlainan Itadori tercipta dari energi terkutuk yang terjeda oleh kekuatan fisiknya yang seharusnya tidak boleh terjeda. Kekuatan tersebut sudah cukup mumpuni untuk mengatasi musuh dengan level rendah. Tapi untuk mengalahkan kutukan tingkat tinggi, teknik tersebut tidak akan mempan. Teknik tinju berlainan pada dasarnya adalah mengalirkan energi kutukan dari perut ke dada
dari dada ke bahu lengan, dan pada akhirnya sampai di kepalan tangan. Fokus inilah yang membuatnya sedikit terjeda. Teorinya memang tidak salah, dan ini adalah langkah awal. Jadi Itadori tidak boleh terjebak dalam satu konsep itu saja. Semua orang hidup di dunia, di mana tubuh dan jiwanya menjadi satu, dan ini adalah dasar yang telah dilupakan oleh semua orang. Mendengar penjelasan panjang lebar ini, membuat Itadori lebih memahami. Dia pun mengucapkan banyak terima kasih pada Dodo. Sementara itu, Nobara dan Panda harus bertarung dengan Momo. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menembak Panda dan membuatnya langsung tumbang. Hal ini tentu saja membuat Nobara kaget bukan main. Ternyata yang menjatuhkan Panda adalah Mekamaru. Momo pun berkata kalau dia yang akan menghadapi Nobara. Tanpa diduga, Panda langsung bangkit dan dengan cepat menyerang Mekamaru. Sejatinya, Mekamaru adalah sosok robot yang agak mirip dengan Iron Man. Disinilah diperlihatkan kalau robot ini dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang yang dipenuhi jarum infus di sebuah ruangan khusus. Dia hanya bertangan satu dan tubuhnya dibalut dengan banyak perban. Tidak terima disamakan dengan boneka kutukan, si Mekamaru langsung menyerang Panda dengan teknik sword option miliknya. Untungnya Panda dengan cepat menghindarinya. Serangan kedua pun dilancarkan dan lagi-lagi Panda masih bisa menangkisnya. Dikarenakan serangan Mekamaru memiliki jeda, Panda pun langsung menghajarnya habis-habisan hingga memaksa Mekamaru untuk mundur. Namun sebenarnya Mekamaru tidak menyerah. Dia pun kembali melakukan serangan dengan teknik Ultimate Cannon. Karena energi terkutuknya besar sekali, apalagi serangan tersebut mengarah langsung pada Nobara, maka Panda berinisiatif untuk segera bergerak dan menghentikannya. Serangan Ultimate Cannon ini begitu luar biasa, hingga menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan membuat Panda langsung tumbang seketika. Mekamaru yang menganggap Panda telah tewas, dibuat sangat terkejut karena faktanya Panda masih bisa bertahan. Saat itulah, Panda telah mengubah wujudnya dari mode Panda biasa menjadi mode Panda Gorila yang terlihat lebih garang. Walaupun Mekamaru sudah menangkis serangan Panda dengan perisainya, namun dia langsung terhempas karena serangan Panda Gorila ini begitu sangat kuat. Di dalam hati Panda berkata, kalau biasanya mayat terkutuk hanya memiliki satu inti jantung, namun berbeda dengan Panda yang memiliki 3 inti di dalam dirinya. Di sini dijelaskan kalau ada inti Panda yang berfokus pada keseimbangan. Inti gorila yang terlihat saat ini nampaknya hanya berfokus pada pertempuran singkat, dan ada satu lagi inti Panda yang tidak begitu dijelaskan. Pertarungan antara Panda dan Mekamaru masih terus berlanjut hingga membuat atap gedung sekolah hancur. Mekamaru nampak terus menghindar dan menunggu momen yang pas untuk menyerang. Dia sebenarnya telah mengetahui di mana inti energi kutukan Panda terkumpul. Setelah mendapatkan momen, Mekamaru pun berhasil mendaratkan serangannya dengan sempurna. Sayangnya Panda malah berhasil mengecohnya untuk yang kedua kalinya. Dengan beringas, Panda memegang tangan dan memukuli wajah Mekamaru hingga tangannya terlepas. Tak ayal, Panda dari tim SMA Tokyo dinyatakan menang dari pertandingan yang sangat dramatis ini. Di sisi lain, Maki terlihat sedang melawan Miwa. Miwa sendiri nampak kewalahan karena informasi tentang Maki yang dia dapat dari Mai benar-benar berbeda. Maki sangatlah kuat dengan senjata tombaknya. Serangan Maki pun membuat Miwa tidak bisa mendekat. Bahkan yang bisa dilakukan Miwa hingga detik ini hanyalah menangkis dan menghindar saja. Saat ini bilah tombak Maki masih tertutup dengan kain. Kalau saja tidak tertutup, mungkin saja Miwa sudah mati sebanyak 2 kali. Ketika Miwa telah terpukul mundur, saat itulah dia menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan teknik aliran bayangan baru yang merupakan penghalang sederhana. Maki yang telah mengetahui teknik tersebut langsung bergerak cepat dengan mematahkan tombaknya menjadi 2 bagian. Saat Miwa berhasil menangkis lemparan tombak pertama, disitulah Maki memunculkan kunai tersembunyi. Selain itu, dengan sangat cekatan Maki berlari untuk menyerang Miwa dari jarak dekat. Perhatian Miwa pun harus teralihkan. Pada akhirnya, Maki langsung membanting dan melempar Miwa dengan teknik Aikido. Serangan ini pun langsung membuat Miwa tidak sadarkan diri dan pedangnya direbut. Di dalam hutan, Nobara dibuat sibuk karena harus melawan Momo yang terbang dengan sapunya. Hal ini pun membuat Nobara kesusahan untuk melakukan penyerangan. Serangan Nobara benar-benar tidak berguna karena Momo selalu bisa menghindarinya. Dengan serius, Nobara memperlihatkan teknik kutukannya.
di mana saat itu paku miliknya yang menancap pada beberapa pohon langsung meledak secara bersamaan. Tentu saja hal ini memaksa Momo untuk menghindar. Momo pun menjadi tidak fokus, sementara Nobara sudah berhasil naik ke atas pohon dan mencabut bulu dari sapu terbang Momo. Dengan teknik boneka jeraminya, Nobara membuat sapu terbang Momo jatuh dan tidak bisa dikendalikan. Nobara lantas berlari dan mengeluarkan palu mainan. Dia takut kalau menggunakan palu asli, bisa-bisa Momo malah mati. Dengan keras Nobara langsung memukul Momo, dan saat Nobara akan memukul yang kedua kalinya, tiba-tiba saja sebuah peluru menghantam tepat di kepalanya. Hal ini pun langsung membuat Nobara pingsan seketika. Ternyata Mai telah membidik Nobara dari jarak yang cukup jauh. Mai pun meminta Momo untuk tenang, karena dia hanya menembakkan peluru karet. Saat itulah tiba-tiba Maki datang dan bertarung melawan Mai. Mai pun langsung menembaki Maki dengan pistolnya, namun semua tembakan tersebut bisa dihindari Maki dengan mudah. Dengan langkah cepat, Maki langsung memotong pijakan Mai di atas pohon, hingga membuatnya jatuh dan kemudian menyerangnya. Serangan jarak jauh Mai membuat Maki hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Maki menyadari kalau Mai telah menembakkan 6 pelurunya. Anehnya, Mai masih bisa menembak lagi, dan hal ini sontak membuat Maki terkejut. Nyatanya, Mai telah menggunakan teknik konstruksi, di mana teknik ini menggunakan energi kutukan untuk menciptakan benda dari nol. Sayangnya teknik ini sangat membebani dan menguras energi kutukan penggunanya. Untungnya Maki bisa menghentikan tembakan Mai hanya dengan tangan kosong. Mai pun hanya terdiam, namun dia kembali melakukan penyerangan. Sayangnya semua serangannya bisa dihentikan dengan mudah. Maki pun menyerang dengan pedang terbalik hingga membuat Mai terjatuh dan pistolnya terlempar. Tiba-tiba Mai menjadi kesal dan dia meluapkan semua keluh kesahnya pada Maki yang telah meninggalkannya selama ini. Dengan berbagai alasan, akhirnya Maki meminta maaf pada Mai yang merupakan saudarinya ini. Pertandingan ini pun dimenangkan oleh Maki, dan untuk yang kedua kalinya, kemenangan diraih oleh tim SMA Tokyo. Di tempat lainnya, terlihat Fushiguro berhamburan demi menghindari serangan panah milik Kamo. Sesaat kemudian dia berhenti dan menangkis panah tersebut dengan shikigaminya. Melihat hal ini, Kamo pun menembakkan panahnya ke atap dan membuat atap tersebut langsung runtuh. Kamo pun langsung menyerang Fushiguro dengan memanfaatkan momen tersebut. Namun dengan sigap Fushiguro menangkisnya. Dia pun kembali menyerang Kamo dan berhasil menghancurkan senjatanya. Sementara itu, Miwa terlihat masih menunggu Maki untuk mendapatkan pedangnya kembali. Saat itu dia menerima telepon dari Mekamaru, yang ternyata adalah Inumaki. Dengan menggunakan teknik kutukannya, Inumaki sendiri telah berhasil membuat Mai tidur pulas. Dan untuk yang ketiga kalinya, pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim SMA Tokyo. Tanpa diduga, Inumaki dikejutkan oleh hawa kutukan yang sangat besar di dekatnya. Dia pun memilih untuk lebih waspada dan mengamati sekelilingnya dengan seksama. Sesaat kemudian, dia melihat sosok kutukan di balik pohon, dan entah mengapa, kutukan tersebut langsung terpenggal begitu saja. Dan disitulah muncul kutukan lain, yang ternyata adalah Hanami. Kembali pada Fushiguro dan Kamo, pertarungan antara mereka berdua pun masih terus berlanjut dengan begitu sengit. Fushiguro pun mengeluarkan teknik kutukan terbarunya, yang memunculkan seekor gajah besar. Gajah ini pun menyemburkan air yang sangat besar, hingga membuat Kamo harus terdorong sampai terlempar keluar gedung. Tidak berhenti di situ, Fushiguro juga mengeluarkan Nue, di mana roh kutukan ini menyerang Kamo dengan kekuatan listrik besar dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika hendak menyerang kembali, Kamo mengikat Nue dengan teknik manipulasi darah. Tidak ada satupun yang mau mengalah dalam pertarungan ini. Hingga tiba-tiba sebuah serangan besar datang dan memaksa Fushiguro dan Kamo untuk menghentikan pertarungan. Di sini Fushiguro melihat Inumaki yang memperingatkannya untuk segera lari menjauh. Dan mereka bertiga pun langsung berlari untuk menghindari serangan besar selanjutnya. Shin pun berpindah dan memperlihatkan sosok pria botak yang sedang merapalkan sebuah mantra kutukan untuk membuat segel penghalang. Walaupun sudah berlari dengan cepat, namun Gojo dan para guru tidak sempat untuk menolong para murid-muridnya. Saat Gojo menyentuh penghalang tersebut, tiba-tiba tangannya langsung terpental. Namun berbeda dengan Utahime, yang bisa dengan mudah memasuki penghalang sempurna tersebut. Hal ini pun membuat Gojo berpikir kalau penghalang ini dibuat khusus untuknya. Dengan terpaksa, Gojo meminta Utahime dan Kakuganji untuk masuk ke dalam penghalang duluan.
Di dalam penghalang, Utahime dan Gakukanji langsung disambut oleh pria botak yang tadi telah membuat penghalang ini. Gakukanji pun menyuruh Utahime untuk segera pergi dan menyelamatkan para murid. Sementara itu, dengan cepat Hanami menghentikan langkah Fushiguro, di mana si Fushiguro mencoba menghubungi Gojo Sensei. Namun Inumaki tidak tinggal diam dan menghentikan pergerakan Hanami dengan kekuatan suaranya. Kesempatan berharga ini pun dimanfaatkan oleh Kamo dan Fushiguro untuk menyerang. Sayangnya serangan kedua siswa ini benar-benar tidak berguna di hadapan Hanami yang merupakan kutukan tingkat tinggi. Dengan kemampuan telepatinya, Hanami meminta semuanya untuk menghentikan serangan. Disinilah Hanami mengungkapkan keinginannya untuk melindungi planet ini. Selain itu dia menekankan kalau saat ini hidup berdampingan dengan manusia sudah sangat mustahil. Oleh karena itulah, dia ingin segera mengakhiri era manusia. Di dalam gedung sekolah, Fushiguro, Inumaki, dan Kamo terus berlari menghindari serangan akar tumbuhan yang terus mengintai mereka. Meskipun Inumaki dan Kamo dapat menghentikan pergerakan serta menyerang Hanami, namun upaya tersebut tidak bertahan lama. Pertarungan pun terus berlanjut hingga di atas gedung sekolah. Ketika Fushiguro berpikir kalau Inumaki akan menghentikan serangannya, faktanya Inumaki telah mencapai batas kekuatannya. Kejadian ini pun sontak membuat Inumaki langsung muntah-muntah darah di tempat. Sementara itu, Kamo pun juga tidak luput dari pukulan keras Hanami. Fushiguro yang hendak menyerang ternyata benar-benar dihentikan oleh Inumaki. Dan dengan sisa-sisa kekuatannya, Inumaki menyerang Hanami hingga membuat kutukan tingkat tinggi ini terpental. Seketika itulah, Maki tiba-tiba datang dan menyerang Hanami dengan pedangnya. Sayangnya pedang Maki tersebut langsung patah begitu saja karena begitu keras dan kuatnya si Hanami ini. Sesaat kemudian, Fushiguro dengan cepat memotong ranting di kepala Hanami, dan dengan cekatan, Fushiguro juga memberikan Maki sebuah senjata. Seketika itu juga Maki langsung menyerang Hanami hingga membuat kutukan ini terlempar jauh. Kombinasi serangan Fushiguro dan Maki pada akhirnya berhasil memotong ranting di kepala Hanami untuk yang kedua kalinya. Namun tanpa diduga, tumbuh sebuah tunas di perut Fushiguro. Maki sendiri harus menerima serangan kuat Hanami karena dia terlalu khawatir pada kondisi Fushiguro. Parahnya, serangan Hanami tadi telah membuat pergerakan Maki melambat dan tidak setajam sebelumnya. Sesaat kemudian, Hanami pun langsung mencengkeram Maki dengan akarnya. Anehnya, Maki malah meminta Fushiguro untuk tidak menyerang dengan semua sisa kekuatannya. Maki nampaknya menyadari kalau sebentar lagi bantuan akan segera datang. Dan benar saja, saat itulah Itadori dan Todo telah datang untuk menyelamatkan semuanya. Selain itu, Panda juga nampak datang menyusul. Todo pun menyerahkan Fushiguro dan Maki pada Panda agar mereka berdua bisa segera dibawa pergi dari tempat ini. Di tempat ini Todo mengungkapkan kalau dia tidak akan membantu Itadori apapun yang terjadi hingga kilat hitam mengenai sasaran dengan telak. Sepertinya kilat hitam ini adalah skill baru dan hasil latihan Itadori bersama Todo beberapa saat yang lalu. Tanpa banyak basa-basi, Itadori langsung menyerang Hanami dengan tinju kuatnya, dan tanpa diduga, pukulan Itadori ini berhasil membuat celah. Namun saat Itadori hendak mengeluarkan kilat hitamnya, dia malah tidak berhasil melakukannya. Melihat kejadian ini, Todo pun langsung menampar Itadori. Todo menjelaskan, terkadang penyihir Jujutsu bisa kalah hanya karena amarahnya sendiri. Kejadian sederhana ini tak ayal bisa mengganggu pergerakan energi kutukan mereka. Dan tentu saja, pada akhirnya membuat para penyihir Jujutsu tersebut tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Setelah diceramahi, Itadori pun akhirnya mulai memahami. Dia pun mulai benar-benar berkonsentrasi untuk dapat mengeluarkan kekuatan tinju kilat hitamnya. Dan hanya dengan satu pukulan saja, Itadori mampu membuat lengan Hanami hancur, lengkap dengan akar-akarnya. Itadori pun pada akhirnya lebih memahami tentang karakteristik energi kutukannya sendiri. Setelah menyembuhkan lengannya yang hancur, Hanami akhirnya benar-benar mulai serius untuk membereskan Itadori dan Todo. Dia pun membuka lengan sebelah kirinya yang selama ini selalu terbungkus oleh kain. Untungnya, Todo kali ini akan ikut serta dan bertarung habis-habisan untuk menghadapi Hanami. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Itadori dan Todo nampak bahu-membahu dan menyerang Hanami secara beruntun. Namun Hanami yang memang pada dasarnya tangguh dapat menandingi kekuatan dari kedua penyihir Jujutsu yang menjadi lawannya ini.
Ketika Itadori dan Todo hendak menyesuaikan timing serangannya bersama-sama, tiba-tiba mereka jadi kebingungan karena akar yang selama ini jadi pijakan mereka menghilang. Tentu saja Hanami lah yang menghilangkan akar-akar tersebut, karena akar tersebut adalah energi kutukannya. Mereka berdua pun langsung jatuh, dan kesempatan ini pun digunakan Hanami untuk melakukan serangan dari atas. Untungnya Itadori dan Todo mampu menghindarinya. Saat itulah Hanami benar-benar merasakan sensasi pertarungan yang sangat luar biasa. Nyatanya, saat ini dia telah menemukan musuh yang begitu tangguh, dan tentunya dia sangat menikmati jalannya pertarungan ini. Kali ini, dengan sangat serius Todo berkata kalau sudah tiba baginya untuk mengeluarkan teknik kutukan miliknya. Namun sebelum itu, Todo perlu menganalisa kemampuan dan serangan yang dimiliki oleh Hanami. Kesimpulannya, baik Todo dan Itadori perlu mewaspadai akar yang bisa memberikan kekuatan dan kecepatan pada Hanami. Kedua adalah bola kayu yang bisa menyerang dalam beberapa kali. Yang ketiga adalah tunas kutukan, di mana tadinya tunas ini telah mengenai Fushiguro, dan ditakutkan bila serangan ini mengenai mereka berdua, maka mereka berdua pun bisa langsung tamat. Serta yang terakhir adalah kebun bunga yang mampu membuat musuh menjadi lengah dan tidak fokus untuk sementara waktu. Todo sendiri masih sangat waspada karena belum mengetahui secara detail tentang teknik serta kemampuan tersembunyi dari lengan kiri Hanami. Mungkin saja lengan tersebut adalah gertakan Hanami saja. Sebenarnya, mau seperti apapun tekniknya itu tidak masalah, selama mereka berdua masih sempat mencegah proses pengaktifannya. Itadori dan Todo pun kembali menyerang. Namun saat berlari, tiba-tiba saja kaki Todo tidak bisa bergerak karena akar Hanami telah mengikatnya. Hanami pun langsung melemparkan Todo pada duri-duri tajam yang telah disiapkannya. Anehnya, terdengar suara tepukan tangan. Hanami pun secara tiba-tiba telah berpindah posisi dengan Todo, hingga membuatnya terkena duri-duri tajamnya sendiri. Itadori sendiri benar-benar sangat kaget melihat pemandangan ini, apalagi tiba-tiba saja Todo sudah berpindah di sebelahnya. Todo berkata kalau teknik kutukannya ini memungkinkan dirinya dapat bertukar tempat dengan lawannya, dan teknik unik ini bernama Bagiwagi. Syarat untuk mengaktifkan Bagiwagi adalah dengan menepuk tangan saja. Setelah itu, Todo dan Itadori kembali menyerang Hanami dengan begitu cepat dan bergantian. Bagiwagi milik Todo dikombinasikan dengan tinju Itadori, benar-benar membuat Hanami tidak berkutik dan kewalahan. Hanami sendiri jadi ragu untuk menyerang, karena setiap Todo bertepuk tangan, maka kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi. Bisa saja Todo bertukar tempat dengannya, atau malah Todo bertukar dengan Itadori. Dengan bantuan Todo, Itadori bahkan bisa mendaratkan pukulan kilat hitamnya secara beruntun hingga membuat Hanami sangat kesakitan. Namun demikian, Hanami nampaknya sudah mulai terbiasa dengan teknik Bagiwagi. Dengan cepat, dia menyerang Itadori sebelum bertukar tempat. Hanami juga memunculkan bunga yang cukup besar demi menghajar Todo dan Itadori, di mana pada bunga tersebut berisi banyak sekali tunas kutukan. Menghadapi situasi ini, Todo pun berpikir cepat untuk memindahkan Itadori dengan Hanami, sementara dia sendirilah yang akan menerima serangan mematikan dari kutukan tingkat tinggi ini. Sebelum menerima serangan tersebut, Todo bersiap dengan mengeraskan tubuh dan memusatkan energi terkutuknya. Untungnya, persiapan tersebut membuat Todo bisa memantulkan semua serangan tunas berbahaya milik Hanami. Secara spesifik, Todo sebenarnya bisa berpindah dengan apa saja yang memiliki tingkat energi terkutuk tertentu. Todo pun kembali ke tempat di mana dia tadinya menyelamatkan Maki dan Fushiguro. Sebelumnya Fushiguro menginformasikan kalau senjata terkutuk milik Maki masih berada di dasar sungai. Fushiguro juga berkata kalau ranting di wajah Hanami sangatlah rapuh. Dengan berbekal senjata Maki, Todo menyerang wajah Hanami hingga kedua ranting di mukanya langsung hancur. Seketika itu juga, Hanami langsung meletakkan tangan kirinya ke tanah dan menyerap semua energi kehidupan pada tanaman di sekitarnya. Dengan demikian, dia bisa mengubah energi tersebut menjadi energi kutukan dan membuat area di sekitarnya menjadi tandus. Bunga yang berada di lengan kirinya pun mekar serta mengeluarkan cahaya. Ketika Hanami akan mengeluarkan perluasan penghalang, tiba-tiba saja penghalang yang diciptakan Mah itu hancur. Hal inilah yang membuat Hanami tidak bisa mengeluarkan teknik penghalangnya. Di atas udara, ternyata Gojo Sensei telah menghancurkan penghalang yang selama ini menahannya. Dia melihat situasi sekitarnya dan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dengan skala prioritas. Untuk itulah dia mendatangi tempat Kakukanji.
Sesaat kemudian, lelaki kekar yang diketahui bernama Juzo Kumiya ini sangat senang karena Gojo Satoru telah datang. Tanpa pikir panjang, Juzo pun langsung menyerang Gojo begitu saja. Namun hanya dengan melihat saja, Gojo bisa membuat tangan dan kaki Juzo hancur seketika. Dikarenakan lokasi Itadori lumayan cukup jauh, Gojo pun mengeluarkan teknik kutukan penguat berwarna biru dan teknik kutukan pembalik yang berwarna merah. Dengan menggabungkan kedua teknik kutukan tersebut, maka terciptalah kutukan berwarna ungu yang tidak lain adalah kehampaan. Gojo menciptakan bola ungu yang cukup besar untuk menyerang Hanami dari kejauhan, dan serangan ini bisa membuat hutan menjadi hancur berantakan. Shin pun beralih dan memperlihatkan Mahito yang telah memperoleh jari Sukuna dari sekolah Jujutsu. Di sebuah gua, terlihat Hanami yang sudah tidak berdaya karena menerima serangan mematikan dari Gojo Satoru. Melihat Hanami yang masih sangat kesakitan, membuat Haruta ingin sekali membunuhnya. Namun dia dihentikan oleh Mahito. Mahito berkata kalau dia telah mendapatkan jari Sukuna dan juga pusaka terkutuk tingkat tinggi lainnya. Suasana pun berganti dan memperlihatkan Geto beserta beberapa roh kutukan tingkat tinggi yang sebelumnya sedang berencana untuk merebut pusaka terkutuk dari sekolah Jujutsu. Geto berkata kalau pusaka terkutuk telah disimpan dengan baik oleh Master Tengen. Penghalang milik Master Tengen dapat membuat posisi kuil berubah-ubah setiap harinya. Di antara ribuan pintu yang muncul, hanya ada satu pintu yang mengarah langsung ke ruang penyimpanan pusaka terkutuk. Dan hanya Master Tengenlah yang mengetahui letak pintu tersebut. Jari Sukuna yang sebelumnya berada di SMA Jujutsu, nyatanya telah diberikan sebuah jimat energi terkutuk milik Mahito. Semua ini dilakukan agar mereka nantinya berhasil menyegel Gojo Satoru. Di dalam ruangan, terlihat para guru tengah serius melakukan rapat setelah insiden penyerangan di sekolah Jujutsu. Ichichi melaporkan tentang adanya beberapa korban di ruang penyimpanan pusaka terkutuk. Bisa dipastikan kalau kutukan yang menyerang sekolah ini adalah Mahito yang sempat dihadapi oleh Hanami. Gojo mengungkapkan kalau penghalang Master Tengen lebih memusatkan kekuatannya pada persembunyian dan bukan pada perlindungan. Tentu saja fungsinya jadi melemah ketika ada penyusup yang berhasil masuk. Sementara itu, kepala sekolah Yaga memutuskan kalau pertandingan persahabatan sudah dibatalkan. Mendengar hal ini, Gojo langsung menyangkalnya dan memastikan kalau siapapun tidak berhak untuk memutuskan hal tersebut. Dia pun segera mengumpulkan para murid dan memberikan opsi pilihan pada mereka tentang apakah pertandingan ini ingin dilanjutkan atau tidak. Tentu saja para murid ingin melanjutkan pertandingan ini, walaupun pertarungan individu pada kali ini sudah ditiadakan. Gojo Sensei pun berkata kalau setiap tahun dia memasukkan metode kompetisinya di dalam sebuah kotak. Kali ini Itadori berkesempatan untuk mengambil kertas, di mana kertas tersebut bertuliskan olahraga bisbol, dan pertandingan pun masih berlanjut dengan tema bisbol. Tim Tokyo dan Kyoto masih terus bersaing dengan begitu sengit. Bedanya, kali ini semuanya sangat menikmati pertandingan olahraga ini. Pada akhirnya, pukulan Itadori mengakhiri jalannya pertandingan, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh tim SMA Tokyo. Di dalam sebuah mobil, Itadori, Fushiguro, dan Nobara mendapatkan penjelasan secara detail dari Akari mengenai kejadian pembunuhan yang diduga diakibatkan oleh roh terkutuk. Akari yang merupakan salah satu pengawas SMA Jujutsu juga menjelaskan kalau para korban telah ditusuk hingga tewas, tepatnya di pintu masuk apartemen. Sebelumnya, ketiga korban ini sama-sama telah mengeluh pada pengelola apartemen. Mereka juga mengaku kalau pengunci pintu otomatisnya terbuka lebar. Anehnya, para penghuni lainnya tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian aneh ini. Dan dikarenakan tidak begitu mengetahui apakah ini ulah kutukan atau bukan, Itadori dan yang lainnya tidak bisa memastikan hanya dari jejak residunya saja. Nampaknya kejadian ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Disinilah terkuak fakta kalau para korban ini dulunya pernah bersekolah di SMP yang sama selama 2 tahun. Saat ini, tujuan utama Itadori dan rekan-rekannya adalah mendatangi SMP yang dimaksud, sekaligus menginterogasi beberapa orang yang mengenali para korban. Ketika telah sampai di TKP, mereka pun bertemu dengan penjaga sekolah yang bernama Pak Takeda. Disinilah diketahui kalau Pak Takeda mengenal Fushiguro, dan Fushiguro sendiri adalah salah satu alumni SMP ini.
Fushiguro pun bertanya tentang adanya kejadian aneh dan janggal yang mungkin menimpa para korban. Bisa jadi ada orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, atau ada hal yang lainnya. Pak Takeda pun mengungkapkan kalau pada suatu hari mereka bertiga tidak masuk sekolah tanpa ada kabar. Ternyata diketahui kalau mereka bertiga tengah melakukan uji nyali serta melakukan terjun lenting di jembatan Yasuhachi saat tengah malam. Dikarenakan tidak ada kabar, pihak sekolah pun menghubungi keluarga serta menginformasikan kalau ketiga korban belum pulang sejak kemarin malam. Mereka pun ditemukan tidak sadarkan diri di bawah jembatan Yasuhachi. Dengan berbekal informasi tersebut, Fushiguro dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi menuju jembatan Yasuhachi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Scene berpindah pada Mahito dan Keto, di mana mereka tengah menyandera seorang manusia dan ingin mencoba efek pusaka terkutuk yang mereka dapatkan dari SMA Jujutsu. Mahito pun langsung menjejalkan pusaka terkutuk tersebut pada manusia malang tersebut. Beberapa saat kemudian, manusia ini pun langsung bermutasi menjadi sosok kutukan yang sangat menyeramkan. Kembali lagi pada Fushiguro dan timnya, yang saat ini telah berada di atas jembatan Yasuhachi. Namun setelah menunggu cukup lama, mereka tidak juga menemukan keanehan sedikit pun. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di minimarket. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan teman sekelas Fushiguro, yaitu Fujinuma. Fujinuma menerangkan, ketika masih duduk di kelas 8, dia pergi ke jembatan Yasuhachi pada malam hari untuk melakukan uji nyali bersama dengan seniornya. Selain itu, Sumiki juga ikut hadir mengikuti kegiatan aneh tersebut. Kabar ini pun membuat Fushiguro agak syok dan terdiam. Bagaimana tidak, ternyata Sumiki adalah kakak perempuannya. Fushiguro pun memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri tanpa bantuan Itadori dan Nobara. Dia segera pergi menempuh jalur hutan untuk menuju bagian bawah jembatan Yasuhachi. Saking fokusnya, Fushiguro tidak menyadari kalau Itadori dan Nobara dari tadi terus mengikutinya. Di hadapan kedua temannya ini, Fushiguro menjelaskan kalau dia ingin segera membasmi kutukan ini demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Ketika mereka bertiga hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba mereka diserang oleh kutukan manusia yang tadinya telah disiapkan oleh Mahito. Itadori pun berkata kalau dialah yang akan menghadapi kutukan tersebut, sementara Fushiguro dan Nobara akan berfokus pada kutukan yang lainnya. Itadori berlari untuk menghindari semprotan darah mematikan dari mulut si kutukan. Dia pun menendang dan menghujani kutukan mengerikan ini dengan tinjunya. Nobara dan Fushiguro juga tidak tinggal diam. Mereka pun dengan cepat membasmi banyak kutukan tikus tanah yang terus bermunculan. Walau sudah dihabisi, anehnya kutukan tikus-tikus tersebut masih terus bermunculan. Fushiguro pun berpikir, meskipun teknik kutukan berdaya jangkau luas, namun tetap ada batasannya. Dia pun merasa janggal dan mengira kalau semua ini berasal dari tubuh asli si kutukan. Ketika masih serius berpikir, tiba-tiba saja dari belakang muncul kutukan yang menarik Nobara memasuki lubang portal. Fushiguro pun tersadar, namun tidak sempat menyelamatkan Nobara. Itadori pun tidak bisa berbuat banyak karena dia masih disibukkan dengan kutukan tingkat tinggi yang dihadapinya. Si kutukan ini pun dengan cepat berlari dan mengikuti Nobara melalui lubang portal. Fushiguro meminta Itadori untuk pergi dan mengejar kutukan tersebut. Dia berkata kalau Nobara dan kutukan tersebut sedang berada di luar penghalang. Jadi bisa dipastikan Nobara nantinya akan bertarung melawan sesuatu yang lebih merepotkan. Fushiguro akan terus bertahan di tempat ini untuk membasmi kutukan tikus. Singkat cerita, Fushiguro berhasil membasmi semua kutukan di sekitarnya. Namun dia menyadari kalau sebenarnya masih ada satu kutukan yang belum dibereskan. Dan benar saja, di hadapannya kini muncul kutukan tingkat tinggi. Fushiguro pun terdiam, karena kutukan ini adalah kutukan yang ditemuinya ketika berada di gedung penjara. Serangan kutukan ini sungguh luar biasa, hingga membuat pedang Fushiguro menjadi patah. Ketika akan diserang lagi, untungnya Fushiguro bisa menghindar dengan bantuan Shikigami-nya. Namun demikian, dengan cepat si kutukan ini berhasil memukul Fushiguro hingga membuatnya tidak sadarkan diri walaupun beberapa detik saja. Saat tersadar, Fushiguro langsung merapalkan mantra hingga membuat si kutukan agak takut dan mundur. Fushiguro pun menyeringai dan mengeluarkan perluasan domain yang bernama Taman Chimera Bayangan. Bayangan hitam ini pun mulai mengisi seluruh ruangan meski sebenarnya tidak sempurna.
Kutukan ini pun jadi kewalahan ketika menghadapi serangan Fushiguro beserta Shikigami-nya terus-terusan. Dia lengah dan tidak menyadari kalau Fushiguro telah berada di belakangnya. Dengan cepat, Fushiguro menyerang dan melubangi tubuh si kutukan hingga hancur seketika. Setelah itu, Fushiguro memungut jari Sukuna dari sisa-sisa kutukan tersebut. Dia pun tertidur karena sangat kelelahan. Di sisi lain, Nobara sedang berhadapan dengan pria Nora. Pria yang diketahui bernama Eso ini ternyata bersaudara dengan kutukan yang dihadapi oleh Itadori. Itadori yang terus-terusan mengejar si kutukan secara tidak sengaja melihat punggung Eso yang begitu mengerikan. Tentu saja Eso langsung kesal karena dia sangat sensitif ketika ada orang yang melihat wujud di punggungnya. Saat itulah Eso bersiap menyerang dengan teknik darah kutukan yang muncul dari punggungnya. Itadori memperingatkan Nobara supaya jangan sampai terkena semburan darah Eso. Mereka berdua pun berlari agar bisa menghindari serangan Eso. Dikarenakan tidak bisa berlari cepat, Itadori harus menggendong Nobara supaya temannya ini tidak terluka. Itadori pun menyerahkan bagian belakang pada Nobara, sementara dia berlari dan menghindar. Ketika telah sampai di jalan raya, tiba-tiba saja Keijisu menyembur Nobara dengan darah kutukannya. Untungnya Itadori bergerak cepat dan melindungi Nobara dengan tubuhnya sendiri. Saat hendak membantu, Nobara malah terkena serangan Eso. Eso berkata kalau darah saudaranya tidak sekuat miliknya. Saat itulah teknik kutukan dua bersaudara ini mulai diaktifkan. Serangan darah ini akan masuk melalui luka dan selaput kulit. Setelahnya, darah kutukan akan memasuki tubuh dan membuat tanda hitam di area yang terkena darah. Dan akhirnya, teknik kutukan ini akan melapukkan tubuh korbannya. Shin pun memperlihatkan tentang obrolan kutukan bersaudara, yaitu Choso, Eso, dan Keijisu. Choso yang merupakan saudara tertua memutuskan kalau mereka bertiga akan berpihak pada roh terkutuk, yaitu Geto dan komplotannya. Meski mencurigakan, namun masa depan yang dijanjikan oleh roh terkutuk begitu menguntungkan. Choso juga berkata kalau mereka bertiga adalah satu kesatuan dan hidup semati bersama. Adegan pun kembali di masa kini, di mana Nobara tertawa lebar ketika mendengarkan penjelasan Eso yang menurutnya sangat aneh. Dengan teknik kutukannya, Nobara menusukkan paku pada tangannya sendiri hingga membuat Eso dan Keijisu sama-sama menerima sakitnya. Dia berkata kalau keadaan ini akan mengadu kesabaran antara kedua belah pihak. Eso pun terus berpikir tentang siapakah yang akan bertahan di sini. Nobara pun kembali menusukkan paku di tangannya hingga membuat pikiran Eso langsung ambyar. Itadori sendiri bergerak cepat membelakangi Keijisu dan memukuli kutukan ini dengan sangat beringas. Eso pun tidak bisa membantu saudaranya karena terus dihadang oleh Nobara. Sesaat kemudian, Itadori dan Nobara bertukar posisi, sementara Eso tanpa sadar telah melepaskan kutukannya ketika sedang sibuk menghadapi ganasnya serangan Itadori. Pertarungan Itadori dan Eso terus berlanjut dengan begitu sengit. Nobara pun membuat Keijisu bertekuk lutut, sementara Itadori membuat lengan Eso hancur. Keijisu yang sudah terluka parah ternyata masih sadar dan hendak menyerang Nobara dari belakang. Nobara pun menunjukkan teknik kutukan penghabisan, hingga membuat jantung Keijisu hancur dan tewas seketika. Saat itu ada mobil pickup lewat, dan Eso pun langsung kabur dengan menumpangi mobil tersebut. Dia pun terpaksa menyandera sopir dan kernetnya, agar Itadori berhenti untuk mengejarnya. Sayangnya potongan lengan Eso masih tertinggal bersama Nobara. Nobara pun memaku lengan tersebut di bawah boneka jeraminya, hingga membuat Eso tertusuk dan mengerang kesakitan. Kesempatan ini pun digunakan Itadori untuk menghabisi Eso dengan tinju kilat hitamnya. Setelah mengalahkan kutukan bersaudara, Itadori dan Nobara langsung kembali untuk mencari Fushiguro. Fushiguro berkata kalau dia tidak tahu berapa banyak lagi jari Sukuna yang bisa Itadori kendalikan. Dia pun menyerahkan jari Sukuna pada Itadori karena melihat staminanya yang tidak masuk akal. Tanpa disangka, Sukuna malah memakan jarinya sendiri melalui telapak tangan Itadori. Akhirnya, mereka bertiga harus kembali pulang karena telah dijemput dan diceramahi oleh Akari. Dan cerita pun selesai. Bagian ke-8 ini adalah bagian akhir dari season 1 anime ini, jadi harap bersabar untuk menunggu season keduanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di project kami selanjutnya.